Malam teman-teman. Ya, jadi sebelum saya lanjut, teman-teman make sure apakah teman-teman bisa dengar saya dengan jelas gitu ya, dan bisa lihat saya. Jadi gini ceritanya. Tadi saya habis ngerekam video di Facebook gitu ya, saya upload ke Facebook tentang MT4 tutorial gitu ya. Jadi saya bahas MT4 tutorial plus cara memasukkan EMA multiple time frame ke MT4 gitu ya. Tapi problemnya adalah saya uploadnya lama banget. Teman-teman lihat saya kabur nggak ini videonya? Kabur nggak videonya? Karena takutnya bandwidth uploadnya kepake sama saya ngupload video ke YouTube, ke Facebook tadi yang sampai sekarang belum ke-upload dengan sempurna gitu ya. Jadi masih belum ke-upload sampai sekarang videonya sepertinya. Jelas Mas, jadi saya ngupload tapi nggak tahu videonya lari kemana tadi saya ngupload video ya. Saya ngupload video ini, cuman udah loading dari tadi, udah lumayan lama, udah setengah jam lebih. Nah, setengah jam lebih dan nggak ke-upload, jadi agak sedih juga. Jadi nggak apa-apa, nanti saya upload. Saya udah rekam videonya, saya udah upload tadi setengah jam lebih, tapi nggak ke-upload juga, jadi kita lupakan ya. Nanti saya akan coba upload ulang gitu ya. Mudah-mudahan sih oke. Nah, seperti biasa kita akan charting ya teman-teman. Saya akan buka TradingView dan charting. Sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di chat ya. Jadi ini adalah waktu teman-teman untuk nanya live ke saya. Kalau di grup kan biasanya mostly Mas Rifki dan Mas Teguh yang bantu teman-teman untuk yang bantu teman-teman di grup itu Mas Rifki sama Mas Teguh. Nah, kalau live teman-teman bisa langsung nanya ke saya. Which is sebenarnya sama aja sih. Mas Rifki sama Mas Teguh juga udah sangat pro ya. Aman Mas, IndiHome uploadnya nggak segede download kok. Ya kan saya pakai upload dua-duanya nih teman-teman. Ya nggak tahu, nih saya close saja Facebook uploadnya. Mudah-mudahan sih nggak bermasalah ya. Nanti kita lihat. Alright. Mas bahas reactive time frame gitu ya. Oke, reactive time frame. Kalau praktek agak tricky. Kita harus nunggu harga masuk ke area soalnya. Saya secara pribadi nggak pakai reactive time frame teman-teman. Kalau teman-teman pengen nonton reactive time frame, nanti nonton videonya Jose, atau nanti saya bikinin video khusus terpisah untuk reactive time frame ya. Karena itu saya secara pribadi nggak pakai dan teman-teman harus instant execution, which is nanti agak tricky, harus ngitung lotnya lagi segala macam. Jadi saya secara pribadi sih nggak pakai gitu ya. Oke, dan itu bukan kurikulum standar dari prediktifnya. Jadi basicnya memang teman-teman nggak belajar reactive time frame. Oke, saya akan share screen. Mas, kalau korelasi pair berlawanan arah gimana? Ya sikat aja, trade only what you see, not what you think. Gitu. Kalau misalnya USD-nya yen, USD sell, JP-nya buy, USD CHF-nya sell gitu ya. Ya udah, entry. Trade only what you see, not what you think gitu ya. Jadi kita ikutin aja, ikutin climate-nya, ikutin semuanya dengan benar gitu ya. Oke. Jadi hanya trading apa yang kita lihat, bukan apa yang kita pikirkan gitu ya, teman-teman. Penting banget. USD CHF dan USD CHF berlawanan arah, gimana menyikapinya? Ya lihat apa yang teman-teman lihat aja, jadi nggak usah dipikirin gitu ya. Kalau teman-teman tipenya adalah tipe 3, kemarin korelasi yang sikat semua gitu ya, yang sikat semua berarti sikat semua. Kalau teman-teman pilih salah satu ya pilih salah satu, ikutin rule basicnya aja. Oke, ini ada Mas Friedman. Mas Angga, kalau boleh tolong jelaskan kembali bagaimana cara menggeser proximal. Case apa saja yang bisa kita pakai untuk menggeser proximal, serta kapan saja bisa men-switch S time frame dari 55 ke 60. Oke, saya akan bahas sambil praktek nanti kalau kita ketemu kasus teman-teman, jadi sambil praktek. Buat pengayaan materi aja Mas, siap. USD CAD dan USD JP tadi jam 7 berlawanan arah. Iya kan, JP sama CAD-nya kan nggak sama. USD-nya yes, mungkin USD-nya stay, tapi CAD dan yen-nya bergerak berlawanan. Bisa terjadi. Sekali lagi, jangan dibikin pusing, trade only what you see, ya, not what you think. Penting banget. Oke, sekarang kita seperti biasa kita akan charting Euro USD. Euro USD climate-nya nggak confirm ya, kita langsung aja GBP USD. GBP USD kita startnya udah lewat 11 menit ya. GBP USD kita lihat teman-teman. GBP USD posisinya kita sekarang climate-nya udah ngelewatin ya, karena udah 7, biasanya 6, 7 dari 6, berarti 7 dari 6 udah expired, kita nggak akan ngapa-ngapain dengan GBP USD. Cuekin aja gitu ya. Kemarin GBP USD ada setup di sini, nggak tahu ada teman-teman yang entry di sini atau tidak. Kemarin ada di sini ya, GBP USD. Jadi ini GBP USD kemarin 55 ya. Kemarin ada setup di sini. Nah ini kalau misalnya nanya Mas Angga gimana caranya? Kalau misalnya
teman-teman di 55 ini udah nggak, kalau teman-teman pakai time frame 55 berarti kan areanya selebar ini nih. Saya akan mundurin ke sini replaynya. Ini sebagai pengayaan materi ya teman-teman, sekali lagi. Jadi kalau teman-teman pakai 55 harusnya UFO-nya segini lebarnya. Saya akan bikin jadi yellow. Oke, saya akan aktifkan indikator. Udah ada ternyata. Saya tinggal nyalain aja. GUTB1 ya, kalau teman-teman GUTB1 ada yang entry ya Mas Haryanto. Nah, kalau teman-teman pakai 55 areanya segini gitu ya, teman-teman pengen lihat di 60 bentuknya kayak gimana, tinggal switch aja ke 60 gitu ya. Jadi saya pakai ini bukan untuk nyari setup, teman-teman, saya pakai untuk menyesuaikan apakah saya bisa ngirit lebih banyak lagi untuk area UFO-nya gitu ya. Jadi 60 sama 55 lebarnya sama gitu ya. 55 sama 60 kebetulan lebarnya sama. Teman-teman, saya kadang-kadang kalau dia udah nggak fresh kayak gini, saya boleh geser proximalnya gitu. Geser proximalnya ke ekor yang lebih pendek. Nah, teman-teman bisa geser ke sini. Tapi teman-teman ingat, geser ini come with konsekuensi gitu ya. Konsekuensinya adalah teman-teman bisa nggak ke-fit gara-gara geser. Jadi proximalnya geser. Kalau teman-teman mau default gitu ya, defaultnya akan selalu ambil ekor ke ekor, jadi tetap ngikutin bandnya. Tapi ingat, kalau teman-teman ngikutin bandnya, areanya bisa terlalu lebar. Nah, kadang-kadang kalau areanya terlalu lebar, saya pengen entry lebih pendek lagi, saya akan cari ekor lain gitu. Saya akan cari ekor yang lebih pendek. Jadi misalnya ini ekor ini kan harusnya kita pakai ekor candle yang ini gitu ya untuk lower bodinya gitu ya. Tapi ini hanya di proximal ya teman-teman. Kalau distal nggak bisa nego ya. Kalau untuk stop loss saya nggak pernah geser mendekat. Jadi saya nggak pernah nyempitin area stop lossnya gitu. Jadi stop lossnya nggak bisa nego. Jadi kalau teman-teman tadi awalnya kita pakai distal candle yang ini, saya bisa pakai proximalnya candle yang ini. Tadinya proximalnya candle yang ini, saya bisa pakai candle yang itu. Jadi areanya akan sedikit lebih kecil. Misalnya teman-teman mau go crazy ya, more lebih crazy ya, boleh aja. Misalnya teman-teman ke 30 gitu ya. Nah, teman-teman lihat di 30, ternyata areanya udah segitu ya, nggak bisa diapa-apain ya. Ini udah 30 berarti segitu. Jadi biasanya teman-teman saya bisa geser areanya ke pilihannya dua. Saya biasanya pilih ekor yang lebih dekat gitu ya. Misalnya 60 sama 5 ada 2 ekor gitu. Ini ada ekor yang ini, saya akan pakai ekor. Saya pakai ekor yang ini, yang lebih pendek gitu ya, misalnya. Jadi saya akan pakai ekor yang ini lebih pendek, jadi entry-nya akan sedikit lebih ke dalam. Itu boleh dilakukan. Entry boleh sedikit dinego, distal nggak bisa dinego, stop loss nggak bisa dinego. Kalau teman-teman mau ekstrim lagi, teman-teman bisa gesernya ke body. Tapi kalau ke body ini sangat jarang saya lakukan ya teman-teman. Kalau ke body rawan nggak kepanggil entry-nya. Jadi kalau ke body, kalau teman-teman geser entry-nya di body-nya sini, boleh nggak? Boleh aja, tapi ini rawan nggak kepanggil. Resikonya nggak kepanggilnya tinggi. Nah, teman-teman, kenapa saya ganti ke 60 misalnya? Oh, saya mau ambil body yang ini gitu misalnya. Ya udah, saya ambil body yang ini. Berarti areanya akan lebih sempit ya. Nah, tapi ini teman-teman jangan too much bermain dengan ini. Sekali lagi ini pesan saya, jangan terlalu terobsesi dengan ini, teman-teman. Saya cenderung ambil ekor aja, ambil ekor. Kalau ekornya ini kepanjangan, ambil ekor berikutnya gitu aja. Ya walaupun ada hari di mana-mana kalau teman-teman ambil di body dia akan dapat lebih oke, tapi kalau nggak ke-fill sakit hati soalnya. Menurut saya resiko nggak ke-fill lebih gede resikonya daripada saya cuma ngambil ekor yang lebih pendek. Jadi saya mendingan agak lebar nggak apa-apa, saya mau jadi entrepreneur, tapi kalau saya bisa hemat sedikit areanya dengan geser ke ekor yang lain, saya akan ambil ekor yang lain. Jadi itu yang saya lakukan biasanya. Dan kalau teman-teman lihat NFC, Mas Teguh juga sering melakukan itu ya. Nah, kalau dia pakai ekor yang lain, teman-teman bisa lihat dia kepanggilnya di situ, TP-nya jadi lebih oke. Pas kebetulan kepanggil kan gitu ya. TP-nya jadi lebih jauh, mungkin segitu udah 1/2, udah 1/3. Itu kelebihannya kalau teman-teman ngambil di ekor gitu ya. Nah, teman-teman lihat kalau kita ngambil entry-nya di sini gitu ya. Kalau teman-teman ngambil di sini entry-nya di ekor yang ini, maka 86 tambah 7, 86 tambah 7, 93 gitu ya. Maka ini udah 1/2. Kalau teman-teman ngambil di ekor yang bawah ini pun ini udah 1/2 ya. Tetap 1/2. Kalau teman-teman ngambil di sini masih 1/2, tapi kalau teman-teman ngambilnya segini, ini udah dapat 1/3. Jadi yang membedakan itu ya. Tapi sekali lagi jangan terlalu obses sama ini. Kalau teman-teman mau geser ya paling banter saya akan geser ke sini ke ekor satunya yang lebih rendah gitu ya. Jadi segini. Oke, GBP USD. Sekarang GBP USD climate-nya sudah expired ya, sudah karenya udah ngelewatin standarnya, jadi kita udah selesai. USD JPY kita ada posisi kemarin kalau nggak salah. Ekornya harus ekor base betul, jadi harus ekornya base ya, yang dilihat adalah ekornya base. USD Yen teman-teman, kita udah SL belum? Oh belum ya, belum SL ya. Kita kemarin ada buy di sini gitu ya. Ada buy di rally base rally ini.
Saya akan close posisi ini. Kemarin kita buy di sini ya. Kita gabungkan dua area ini, drop base rally gitu ya, teman-teman. Kita pakai ini, areanya segini gitu ya. SL kita beberapa pips di bawahnya 77. 77 dikurang 5, 72 ya. 77 dikurang 5, 72 gitu ya, teman-teman. SL kita di sini, kita posisinya belum SL sekarang. Oke. Posisinya belum SL ya. Hampir SL udah merah warnanya. Kita 1015, balance equity kita 997 gitu ya. Ingat ini karena kita nggak entry semua setup, yang profit nggak di entry, yang loss nggak di entry, kita cuma entry waktu live ya. Dan hampir SL, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada gitu ya. Kita doing nothing ya, kita biarin aja plan ini bekerja atau tidak bekerja. Kita udah bikin plan di awal, kita udah oke, kalau SL kita udah oke dengan angkanya gitu ya. Saya ke file profile USD. Ini cara bikin profilnya sudah saya bikin di tutorialnya, cuman belum di-upload ya, karena tadi ada problem sama uploadnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini entry kita, rally base rally, harga retest ke area kita ambil 1/2 kemarin. Kalau ini SL, pada satu transaksi kita minus 10,49, dan itu adalah angka yang sudah kita sepakatin. Kita oke dengan angkanya, jadi kita doing nothing, nggak ada yang perlu kita lakuin ya. Kalau SL ya biarin SL, kalau TP ya biarin TP. Oke. USDN, sekarang climate-nya udah nggak confirm ya, karena kita udah masuk area, udah ngelewatin EMA 9, maka climate-nya berubah gitu ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. AUD USD, ya almost XL ya. AUD USD kita lihat, AUD USD masih di area kemarin ya, drop base rally kemarin yang kita ambil. Kalau teman-teman ambil di sini kemarin break even point, kemarin saya ada proposal diambilnya mempertimbangkan area yang ini gitu ya, mempertimbangkan area ini. Jadi kita akan ngambil SL-nya beberapa pips di bawah itu, 34 dikurang 5, 29 berarti. Jadi harusnya SL-nya di situ. Kalau SL-nya di situ, teman-teman belum SL ini, masih running gitu ya harganya. Nggak ada posisi baru gitu ya. Di sini ada drop base rally. Kalau teman-teman mau ambil entry di sini, boleh nggak? Boleh, ini valid ya. Climate-nya 4 dari 6. Kalau teman-teman mau enter di sini, boleh nggak? Ya sah-sah aja, tapi saya nggak akan entry di sini. Kayak sebelumnya ada area ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, tadinya ada area ini. Rally base rally ini ada yang mau entry nggak? Saya nggak sepakat untuk entry di sini, karena buat saya secara pribadi rule saya nggak masuk, karena saya mau harga break new high gitu ya, ini high sebelumnya. Nah, jadi rally base rally yang di sini ini saya nggak akan entry karena dia nggak bikin new high. Ini juga sekarang saya nggak akan entry, saya baru entry kalau dia break new high. Jadi saya mau lihat bikin new high baru saya entry. Sekali gitu adalah rule pribadi. Kalau rule basic dari predictive, teman-teman boleh entry di sini. Oke, boleh entry di sini. Dan kalau teman-teman ngikutin rule yang dari modul, yang sesuai dengan modul, dan teman-teman follow rule itu dengan baku, harusnya teman-teman juga akan baik-baik saja. Teman-teman akan doing well ya, doing good. Tapi kalau teman-teman rule pribadi saya mau dia breaking new high, jadi saya nggak akan ambil yang kayak gini, karena dia harus break ini. Nah, kalau sekarang ini udah hampir jadi PLN ya, belum jadi tapi ya. Ini udah begini, teman-teman bisa lihat. Ini udah begini, tapi dia belum bikin new high, jadi saya nggak mau. Jadi saya mau dia bikin new high dulu gitu ya, breaking ini, baru saya mau entry di rally base rally yang di sini. Oke, itu cuma rule pribadi saya nggak. Kalau teman-teman sebagian teman-teman tes gitu ya. Kalau teman-teman tadi ada yang siapa tadi pagi ada yang ngechat saya nanya boleh nggak mas saya entry di sini yang RBR yang ini. Jadi saya akan hapus yang ini, yang entry yang kita yang kemarin. Saya akan mundurin dikit ke sini supaya teman-teman tahu area mana yang dimaksud gitu ya. Kalau saya lihat di sini ada area. Ada area seperti ini. Areanya ini overlapping ya, areanya cukup lebar dari sini sampai sini gitu ya. Kalau saya lihat areanya segini. Nah, kalau segini teman-teman boleh nggak turunin ke ekor yang lain? Boleh. Jadi kalau ini saya aktifkan auto UFO-nya, sorry bukan yang itu. Saya deaktifin auto UFO-nya di sini. Sekarang teman-teman lihat, area kita ini kan ekornya dari sini nih. Dia ngambil dari ekor yang ini ke ekor yang ini. Ini contoh, kalau teman-teman mau geser proximal ya boleh nggak? Boleh, teman-teman boleh turun ke ekor yang lain. Ekor yang paling dekat adalah ini. Ya. Jadi saya bisa hemat lagi ke sini. Ya. Rally base rally. Dan karena ini ekornya kayak gini cukup panjang bolak-balik, biasanya kalau kayak gini saya akan pertimbangkan untuk begini areanya. Nah, sekali lagi ini
berdasarkan pengalaman dan jam terbang gitu ya. Atau saya akan switching ke 60 untuk lihat bentuknya di 60. Oke, di 60 bentuknya begitu, jadi teman-teman bisa ambil ekornya adalah ekor base di 60 lebih pendek gitu ya, ekornya segini. Oke, saya balikin ke 55. Nah, jadi gitu cara saya pakai switching time frame ya. Jadi saya pakai switching time frame untuk mencari proximal yang lebih hemat buat saya, yang lebih irit gitu ya. Oke, saya bisa dapat ini. Instead of saya pakai ini terlalu tinggi, saya bisa pakai di sini, lumayan hemat beberapa pips ya. Itu biasa saya lakukan. Oke, 55. Sekali gini, style pribadi ini nggak diajarkan di modul ya teman-teman. Teman-teman bisa ambil areanya segini. Jadi saya akan cenderung ngambil, kalau ini ekor gitu ya, saya akan cenderung compare ini, gabungkan. Atau kalau teman-teman pakai UFO 0,5 gitu ya, kan areanya segini nih. Ini bedanya 0,5 sama 0,618. Saya tunggu magic-magicnya keluar gitu ya. Kalau teman-teman pakai 0,5 kan areanya akan garis sampai di sini nih. Saya akan kasih garis yang ini. Garisnya kan yang ini ya. Saya akan tebal sedikit. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ini seperti ini bentuknya, saya akan copy. Saya akan taruh di sini supaya teman-teman lihat perbedaannya. Ini 0,5. Kalau saya ganti UFO-nya ke 0,618, misalnya saya double klik di sini atau di sini ada gear-nya, saya klik. Terus kalibrasinya saya ganti 0,618. Oke. Kita tunggu. Saya minum dulu sambil nunggu dia loading. Oke, teman-teman bisa lihat. Di 0,618 areanya itu turun ya, teman-teman bisa lihat di 0,618 areanya turun pakai yang bawah. Sebelumnya teman-teman bisa lihat, sebelum saya pakai 0,618 area UFO-nya adalah ini. Oke, saya akan hilangkan line-nya biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Kalau teman-teman pakai 0,618 areanya segini. Areanya segini. Ini kalau saya aktifkan klik kanan, setting, teman-teman lihat name label-nya gitu. Teman-teman bisa lihat UFO kita adalah ini, UFO 2H yang atas ya, yang warnanya 2H. Jadi UFO kita selebar ini. Saya akan screenshot gitu ya. Dan jadi areanya segini. Kalau teman-teman pakai, teman-teman bisa lihat ini saya kasih warna lain gitu ya. Saya kasih warna orange gitu ya. Ini untuk 0,618 gitu ya. Kalau saya ganti ke 0,5 gitu ya. Saya klik OK. Teman-teman akan lihat areanya menyempit. Areanya menyempit gitu ya. Kalau teman-teman lihat, tunggu, 0,5 areanya jadi segini. Teman-teman bisa lihat di 0,5 lebar areanya segini. Saya kasih warna kuning. Nah, jadi ini ada perbedaan antara 0,618 dan 0,5. Itulah kenapa banyak teman-teman belajar, Mas, ajarin saya garis UFO manual dong gitu ya. Ajarin saya garis UFO manual dong. Nah, kalau teman-teman garis UFO manual, teman-teman akan bingung, pasti teman-teman akan ngambil seperti 0,5. Kalau teman-teman pakai tools, teman-teman bisa dapetin 0,618 di sini. Jadi 0,618 akan sedikit lebih lebar. Nah, ada hari di mana sedikit lebih lebar itu keuntungan, ada hari di mana sedikit lebih lebar itu kerugian. Jadi selalu ada plus minusnya. Seperti semua hal di muka bumi ini, teman-teman selalu ada pro dan kontra. Selalu ada pro dan kontra. Nah, karena saya dulu latihan bikin UFO secara manual dan saya melakukannya dengan sangat lama gitu ya, teman-teman. Ketika tanpa UFO, tadi teman-teman bisa lihat, saya buka Firefox aja. Tapi teman-teman sudah lihat di awal, bahkan sebelum saya ngaktifin UFO 0,618-nya, saya tahu saya harus pertimbangkan ekor yang satunya gitu ya. Yang saya lihat, saya buka TradingView, chart itu 55 ya. Saya pakai 2 TradingView. Apa webnya? Tadi adalah AUD USD. MT4 udah SL yang uji. Oh, punya saya belum. Punya saya belum SL USD yen. Ya, USD yen belum SL ya. Sekarang udah hampir profit. Nah, itu penting teman-teman tidak melakukan apapun ya. Tadi udah hitam, wow, udah merah-merah. Cuekin aja, nggak usah melakukan apapun ya. Oke. AUD USD, come on. Loading. Oh, ini 377, saya harus ganti load chart, saya akan ke yang 55. Oke, AUD USD 55. Come on. AUD USD gitu ya. Saya close saja yang ini. Leave page 55. Tadi teman-teman bisa lihat, begitu saya ngelihat ya, pertama kali saya ngelihat, saya langsung
saya langsung tahu bahwasanya saya harus pertimbangkan UFO yang ini gitu ya. UFO yang ini. Karena mata saya terlatih untuk melihat area ini sebagai area UFO di time frame lain. Nah, kalau teman-teman cuma pakai 0,5 gitu ya, 0,5 UFO settingan 0,5, dia hanya mempertimbangkan area UFO yang terlihat sama dia. Jadi yang terlihat di time frame ini. Tapi kalau teman-teman pakai 0,618, si tools atau UFO akan melakukan analisa di time frame lain, area UFO yang di time frame lain dia akan incorporated untuk jadi area UFO yang lebih lebar untuk SL-nya supaya lebih baik. Nah, jadi itu bedanya 0,5 sama 0,618. Bagusan mana? Tergantung. Kalau harga tidak masuk ke distal terlalu jauh, 0,5 lebih baik karena memberikan area yang lebih sempit, otomatis RR-nya lebih baik. Tapi kalau teman-teman pakai 0,618, areanya akan sedikit lebih lebar. Jadi SL-nya mungkin lebih jarang kena, tapi profitnya akan lebih sedikit, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai ini, pakai 0,618, ingat kalau 0,5 areanya seluas ini, cuman dari sini yang kuning, ini 0,5 ya. Kuning 0,5 saya tulis. Kuning, kalibrasi 0,5. Orange, kalibrasi 0,618. Gitu ya. Jadi itulah kenapa melakukan menggaris UFO dengan mata telanjang itu lebih susah daripada pakai tools. Mendingan pakai tools. Karena kalau nggak pakai tools, teman-teman nggak tahu. Kalau saya, karena saya udah melihat sangat banyak setup gitu ya, teman-teman. Saya udah tahu kalau area ini yang saya kotakin ini adalah rally base rally di time frame lain gitu ya. Saya kasih kotak yang lebih tebal. Gitu ya. Saya kasih kotak warna orange ya. Area ini adalah rally base rally di time frame lain. Ini namanya professional level. Kalau teman-teman alumni tahu, saya pernah bahas professional level di teman-teman alumni. Makanya kalau saya ke time frame misalnya ke 8 menit gitu ya, teman-teman bisa lihat ini adalah rally base rally. Nah, teman-teman bisa lihat rally base rally. Mungkin di 10 menit kelihatan lebih gampang. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rally base rally. Mungkin di 15 menit. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rally base rally. Oh, di 21 menit. Teman-teman bisa lihat ini adalah rally base rally di 21 menit. Jadi makanya kalau 0,618 UFO-nya akan cenderung garis ini juga sebagai area UFO karena ini adalah rally base rally di 21 menit gitu. Makanya kita harus pertimbangkan SL-nya di bawah ini juga. Itu adalah UFO 0,618. Kalau 0,5 dia hanya garis sesuai yang ada di sini. Jadi 0,5 itu lebih sempit areanya. Kalau saya balikin ke 55, teman-teman bisa lihat kalau di 55 kita cuma bisa garis dari sini. Kalau 55 areanya seluas ini gitu ya, UFO-nya. Dari sini ke sini gitu ya, kalau 55. Kalau 0,618 teman-teman akan dapat area UFO dari sini ke sini. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan adalah ingat teman-teman tadi bisa menghemat proksimalnya, teman-teman bisa akan 60 gitu ya. 60 teman-teman bisa lihat, oke, kalau di 60 saya bisa ngambil proksimal yang ini, base body-nya lebih sini, jadi saya akan dapat area yang lebih sempit di sini gitu ya. Jadi itu salah satu adjustment yang teman-teman bisa lakukan. Tapi ini sekali lagi ini sedikit advance, teman-teman perlu terlatih untuk melakukannya. Ya, teman-teman perlu latihan yang cukup banyak untuk melakukannya. Jadi bedanya apa? Kalau teman-teman entry di sini, tentu aja nih SL. Kalau entry pakai 0,5, kalau pakai 0,618, kebetulan ke SL. Tapi ada hari di mana 0,5 TP3, 0,618 tidak TP3. Jadi selalu ada plus minus. Tugas teman-teman putuskan satu yang teman-teman suka dan ganti, jangan ganti-ganti gitu ya. Daging profesional lokal unlock. Belum, profesional lokal level nanti ya. Nanti di alumni aja ya. Oke. 55 teman-teman bisa lihat. Jadi ya tadi karena saya udah melihat ribuan level makanya kayak kemarin Mas ada nanya, "Kok Mas nggak tahu ya ada area di situ ya?" Kayak saya udah kenyang soalnya Mas. Sama area unfill order gitu ya. Makanya tugas teman-teman adalah jangan menyerah ketika ada hari loss. Teman-teman pasti kita ketemu minggu loss, kita ketemu hari loss, kita ketemu bulan loss, bisa jadi kalau teman-teman baru latihan. Tugas teman-teman adalah jangan. Banyak orang pemula ketika mereka ketemu hari loss mereka ganti strategi, ketemu bulan loss mereka ganti strategi. Padahal ada memang minggu di mana strategi kita tidak bekerja dengan baik. Tugas kita adalah go deep. Kita belajar lebih deep, lebih dalam tentang strategi yang kita gunakan sampai kita benar-benar mastery dengan apa yang kita pakai. Jadi kita nggak bingung mikirin hal-hal lain gitu ya. Jadi itu yang saya pilih dulu. Oke. Tapi kalau teman-teman ikutin rule baku 0,5 climate, ada hari SL, ada hari TP, teman-teman pakai baku rule climate misalnya UFO-nya 0,618, selama teman-teman konsisten dengan rule-nya, teman-teman akan baik-baik saja gitu ya. Cuman kalau teman-teman mau ngelakuin seperti yang saya lakuin ya, saya akan kasih ke teman-teman nugget-nugget kayak gini gitu ya. Tapi pada akhirnya teman-teman tetap harus punya basic yang sangat kuat dulu. Alright, kita balik ke audio USD. Kalau teman-teman ada entry di sini pakai 0,5, kemungkinan teman-teman SL ini ya, SL nggak sih? 6052 ini udah pasti SL.
Tapi kalau teman-teman pakai 0,618 artinya incorporate ke bawah ini belum SL gitu ya. Jadi mungkin ini bisa dapetin 1:1 gitu ya di AUD USD. Oke. AUD USD. Ini apa nih? Ini efek CM bukan? Oke, saya akan ke sini. Jadi ini AUD USD ya. Saya akan play itunya sambil saya baca pertanyaan. Oke. Ini belum SL, tadi belum SL di MT4 ya, USD Yen. Ada pertanyaan, udah SL belum, sekarang lagi profit malahan gitu ya. USD Yen sekarang lagi profit, kemungkinan karena ada news ya. Kalau teman-teman lihat di news, kita lihat di news kalender harusnya di malam ini ada news di Yen. Oke, ya ada news USD jam 8 malam, ada Fed Chair Powell speak gitu ya. Ingat saya selalu bilang news itu hanya katalis, hanya akan bawa harga kemana tempat seharusnya dia berada gitu ya. Jadi akan SL lebih cepat atau TP lebih cepat gitu ya. Tapi nanti ada news-news yang harus kita hindari, nanti saya akan bahas after ini karena tadi pagi kebetulan ada news itu. Jadi adalah news-news yang harus kita hindari. Jadi USD sekarang floating profit, tadi udah minus posisinya, sekarang profit $2 gitu ya. Ingat, do nothing ya, kita udah pasang entry, kita udah pasang SL, kita udah pasang TP1, udah pasang TP2, biarkan dia bekerja atau tidak bekerja, jangan diganggu gugat. Jadi bagus banget hari ini kita punya posisi floating minus, jadi teman-teman tahu apa action saya kalau floating minus, nothing ya. Nah kalau teman-teman lihat misalnya ini sekarang kita balik ke USD Yen dulu. USD Yen, ini climate-nya nanti bisa berubah sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau very konservatif ya, saya ke USD JPY gitu ya. Kalau teman-teman misalnya melihat ini USD Yen, come on. Oke, USD Yen udah kebuka, tapi auto UFO-nya belum. Kalau teman-teman melihat ini dan teman-teman mau geser TP-nya, gitu, oke dia sekarang climate-nya jadi tidak confirm gitu ya. Kalau teman-teman punya rule baku, ingat teman-teman punya rule baku, misalnya climate tidak confirm, maka TP-nya kita pindahkan ke UFO terdekat gitu. Teman-teman boleh melakukan itu sekarang di USD Yen. Kalau teman-teman boleh cuekin, biarin dia hit SL atau TP2, itu pilihan kedua. Jadi teman-teman boleh biarin dia hit SL atau TP1 gitu ya, TP2, teman-teman boleh lakukan itu. Atau teman-teman boleh pindahin dia ke UFO terdekat. Ingat, kalau teman-teman pindahin ke UFO terdekat, tadi waktu dia drop ada UFO lain. Jadi kalau saya mundurin dikit ke sini, teman-teman lihat, di sini ada UFO. Harusnya sih. Saya sok tahu banget, tapi kayaknya ada, masa nggak ada sih. Harusnya ini drop ini UFO. Nah, teman-teman syaratnya ada UFO. Jadi kalau teman-teman pindahin TP-nya ke di bawah sini boleh. Jadi teman-teman akan profit dikit sekarang. Atau teman-teman biarin dah hit TP1 juga boleh. Jadi kalau misalnya, atau teman-teman mau pindahin sekarang ke TP yang di sini juga sah ya. Teman-teman pindahin ke sini. Ini kan ada drop nih. Teman-teman pindahin ke sini juga sah. Sekarang teman-teman pindahin TP-nya ke sini. TP terdekat atau di close sekarang karena climate-nya sudah nggak confirm. Kita bisa pilih either way, tapi secara pribadi kalau Mas Angga ngelakuin apa, biasanya saya nggak ngelakuin apa-apa. Jadi saya biasanya nggak terlalu melakukan manage plan ketika climate-nya berubah. Jadi biasanya sih, sekali gini saya teman-teman, saya biasanya kalau udah pasang entry, safety target, final target, biasanya saya udah nggak ngelakuin apapun walaupun dia climate-nya berubah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau melakukan itu sah-sah juga, tapi biasanya saya nggak intervensi gitu ya, karena saya biasanya nggak manage trade gitu. Begitu udah rally base rally, kalau dia mau cancel ya saya cancel, tapi kalau saya entry berarti masih terhitung valid. Kalau saya entry masih terhitung valid, maka saya nggak akan sentuh gitu ya. Jadi biarin dia kena. Nah teman-teman lihat ini drop ini akan dihormatin dulu. Teman-teman lihat sekarang dia ngerespon terus bedosnya dan mulai turun gitu ya. Kalau teman-teman adalah aliran climate-nya berubah, kita manage ya, teman-teman akan manage. Kalau teman-teman aliran biarkan saja dia hit SL atau TP, toh resikonya adalah risiko yang sudah kita sepakatin dan kita oke dengan risknya, maka teman-teman juga boleh melakukan itu gitu ya. Jadi dipilih aja posisinya ya. Yang penting adalah konsisten dengan rule-nya. Kalau teman-teman konsisten mau di close ya kita close, kita bisa close di sini. Kita bisa close posisi ini. Ya, tinggal close saja, klik di sini close gitu, dia akan close posisi. Oke. Jadi gitu cara manage-nya. Kalau saya biasanya di akun saya yang lain saya akan biarkan gitu ya, saya akan biarkan dia hit SL atau TP gitu ya. Karena saya udah oke dengan angkanya. Tapi kalau teman-teman udah dari kemarin kita pakai geser SL ke UFO terdekat, berarti UFO terdekatnya adalah ini. Tadi saya nggak sempat geser, maka sekarang kita close saja posisinya dengan posisi profit dikit ya. Kita bisa close gitu aja. Oke.
Ini salah satu cara manage-nya ya di USD Yen. Tapi kalau saya sekali lagi di akun saya yang lain biasanya saya biarin gitu aja, biarin dia SL atau TP1. Tapi sekali lagi saya udah kebal sama rasa SL gitu ya. Jadi saya oke. Kalau teman-teman belum ya teman-teman jadi konservatif ya teman-teman pindahin SL-nya ke sini, TP-nya ke sini atau tadi di waktu dia di sini teman-teman pindahin TP-nya ke situ. Begitu climate-nya berubah, teman-teman bisa geser TP-nya ke sini. Maka begitu harga balik tadi teman-teman udah keluar profit di sini, keluar dan kondisi loss atau profit dikit gitu ya. Alright. Kita audio USD udah, saya akan lihat get-getnya lagi. Oke, kayaknya pembulatan pakai Excel Mas Angga kemarin saja Mas. Oke, Excelnya daging profesional level unlock. Audit JP kamu udah TP2 kan? Udah kayaknya. Mas, rule bakunya kan kalau ada UFO overlapping itu di-combine. Lalu kapan baiknya untuk meng-combine atau tidak meng-combine UFO yang tidak overlapping? Oke, balik lagi. Itu juga aturan dasar, teman-teman. Teman-teman harus tentukan aturan yang teman-teman pilih gitu ya. Kalau saya sekali lagi, kalau areanya dia bagus ya, sekali lagi, kalau teman-teman ragu, mendingan tidak entry. Kalau teman-teman ragu, mendingan teman-teman tidak entry dan catat data dulu. Jadi ini pendekatan yang benar gitu ya. Pendekatan yang benar adalah kalau teman-teman ragu, teman-teman catat dulu. Ingat, ini harusnya ini apa ya, mindset yang harus dipunyai semua orang yang baru belajar trader. Kalau ragu, apa yang dilakukan? Screenshot, catat before after, screenshot, catat before after, punya 30-50 transaksi, nanti tentukan. Oh ternyata kalau saya tidak combine tidak apa-apa. Oh ternyata saya harus combine. Oh ternyata kalau kelebaran mendingan saya nggak entry. Teman-teman akan putuskan rule yang paling nyaman buat teman-teman. Tapi kalau saya gitu ya, sekali kalau saya kemarin diajarin pakai line ini, yang mana ya? Pakai polyline, kayak yang di sini nih. Polyline gitu ya. Jadi kalau saya selama ada ini gitu ya teman-teman, gimana caranya? Bentar. Polyline. Oke, gini. Selama saya punya ini gitu ya. Selama saya punya ini dan saya punya UFO di sini gitu ya. Dan formasi UFO-nya adalah RBR gitu ya. RBR gitu ya, dan clean gitu ya. Atau kebalikannya, saya perlu favoritkan polyline-nya. Dan atau kebalikannya saya punya kayak gini. Itu dan saya punya di sini. Saya punya di sini adalah drop base drop dan clean gitu ya. DBD gitu ya. Dan saya punya EMA, ingat saya selalu harus ada EMA-nya. Buat saya EMA itu wajib. Misalnya saya punya EMA-nya di dalam sini. Untuk RBR, untuk DBD saya punya EMA-nya di sini. Ini Mas Tuadi yang ngasih tahu ya. DBD saya punya EMA-nya begitu, maka good enough. Nah, kalaupun saya punya area di atasnya sini, misalnya saya punya dua area kayak gini, dan overlapping, saya akan hitung. Kalau saya combine, dia terlalu lebar, saya nggak akan combine. Saya akan ambil satu dan saya akan terima risiko SL-nya gitu ya. Saya akan terima risiko SL sentuh area bawah dan rally saya tidak akan sesali. Kalau teman-teman bisa begitu, teman-teman bisa abaikan untuk combine area UFO. Tapi sebaiknya teman-teman doing some test supaya yakin. Kalau saya nggak apa-apa, saya akan tetap ambil begitu. Oke, ini Mas Henry. Ilmu langit ya Mas, nggak ada yang gagal. Oke. Berdamai dengan peluang bukan saatnya. Ya Pak Ongah kalau ada Excel-nya. Oke, ini. Oke, Bro. Mas Angga lakukan apa ya? Mas Angga lakukan apa kalau pribadi tadi saya udah jawab. Udah dijawab. Oke, kebaca pikirannya Mas sama Mas Angga. Oke. Kalau saya hanya jangan diketik Mas, dipikirkan langsung terjawab. Oke. Kalau seperti SJP gini percatatan jurnalnya gimana ya teman-teman? Catat profitnya berapa pips, misalnya teman-teman keluar tadi di sini gitu ya. Keluar di sini ternyata profitnya 3 pips, ya 3 pips itu RR-nya berapa? 0,3 dari 1, ya udah dicatat aja, dicatat seperti biasa di jurnal ya. 0,3 dari 1 nanti kan keluar angka rata-rata RR-nya. Nah, nanti teman-teman, tapi akhirnya sebaiknya teman-teman tetap catat jika tidak diintervensi hasilnya berapa. Nah, itu dulu yang bikin saya memutuskan apakah saya akan intervensi atau tidak, karena saya dapat angkanya. Kayak news gitu ya. News dulu saya mencatat, news ini reaksinya begini, news ini reaksinya begini. Kalau saya intervensi hasilnya ini, kalau saya tidak intervensi hasilnya ini. Terus saya lakukan banyak data, setelah saya punya data banyak saya memutuskan, oke, kalau news ini peduli setan, nggak perlu diintervensi. Jadi saya tahu angkanya karena saya punya datanya. Jadi semuanya harus database teman-teman. Based on data ya, bukan database. Based on data.
Jadi kalau teman-teman based on data, teman-teman nanti akan lebih mudah untuk mengatur emosinya. Ingat sekali lagi, kalau teman-teman cuma dengerin kata saya akan kasih tahu jawaban sesuai dengan pengalaman saya. Tapi untuk teman-teman punya ketenangan hati dan ketenangan jiwa, gitu ya, teman-teman harus mencatatnya sendiri. Maka teman-teman akan punya ketenangan hati yang beda. Karena ingat, saya tidak pernah bisa transfer skill, saya nggak akan pernah bisa transfer confidence. Saya cuma bisa transfer knowledge dan transfer pengalaman, gitu ya. Oke, Mas, tolong dibahas untuk entry SL menggunakan ATR, pakai TF-nya apa dan berapa. Oke, nanti kita akan bahas. Atau besok kita akan charting pakai time frame 144 mulai besok ya. Kita akan pakai 10% daily ATR supaya teman-teman kebayang. Ini kebetulan kita cek climate berubah sebelum order ke field, kita tetap cancel atau tidak kalau strukturnya oke. Sekali lagi teman-teman, buat saya kalau strukturnya oke, saya akan tetap entry ya. Karena buat saya skor strukturnya itu lebih tinggi daripada climate. Sekali lagi itu saya ya, karena saya punya data yang saya compile sendiri. Buat saya selama strukturnya begini, ayo, buat saya selama dia begini strukturnya, dan saya punya EMA 9 di dalamnya, selama strukturnya begini, saya punya rally base rally yang clean dan punya EMA 9 di dalamnya, climate-nya tidak oke, saya masih berani entry. Selama strukturnya begitu. Tapi kalau strukturnya so-so ya semuanya harus in place. Tapi kalau teman-teman di awal, sebaiknya teman-teman tes dan ukur dulu gitu ya. Oh, ternyata dia harus diklik 2 kali. Saya udah tahu sekarang. Gitu ya. Selama strukturnya begini, formasinya RBR, ada EMA-nya gitu ya. Ini EMA gitu ya. EMA, ini strukturnya rally base rally. Terus ada ininya, clean, saya akan tetap entry. Sekali lagi, itu saya ya. Kalau teman-teman ngikutin rule bakunya prediktif, sebaiknya teman-teman trace dulu. Jadi awalnya teman-teman, saya dulu juga orang yang ngikutin rule baku. Tapi saya selalu tes dan ukur, saya akan catat jika saya ambil before after-nya berapa, kayak gitu terus. Jadi itu yang bikin saya berkembang sampai hari ini. Oke. Jadi hal-hal kayak gitu biasanya saya nggak pernah nanya ke mentor. Teman-teman di sini sangat beruntung punya mentor kayak saya, jadi saya bisa langsung jawab. Dulu saya nggak pernah nanya kayak gitu ke mentor, saya tes semuanya sendiri. Tapi itu mungkin kerugian, mungkin juga keuntungan. Kerugiannya karena saya nggak punya akses ke mentor, saya nggak punya WA mentor saya gitu. Saya cuma ketemu mentor saya di kelas. Dan biasanya mentor-mentor di Trading Academy itu sangat tertutup untuk ketemu sama studennya, untuk ngobrol sama studennya di luar kelas gitu ya. Karena memang diciptakan begitu. Karena dulu ada banyak kasus instruktur ngajak muridnya bikin investasi terus bermasalah gitu ya. Jadi akhirnya dibikin instruktur dilarang ngobrol sama student. Jadi akhirnya itu bikin saya nggak sempat nanya banyak hal. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan ya semuanya saya tes. Daripada saya nanya, kalau bro ngelakuin apa gitu, saya tes sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang saya ngetes sendiri, saya sudah ngetes, teman-teman dapat jawaban dari saya. Nih saya nggak tahu ini keuntungan atau kerugian. Keuntungan teman-teman dapat di luar, dapat dari saya langsung, tapi kerugiannya teman-teman tidak build up confidence karena teman-teman nggak ngetes sendiri gitu ya. Alright, AUD USD kita udah bahas tadi. Saya nggak akan entry karena belum bikin new high, jadi sekali lagi rule saya nggak akan entry karena nggak new high dan area ini EMA-nya terlalu dekat sama distal. Oke. Sekarang kita ke USD CAD. Akhirnya kejawab apa yang saya pikirkan skor climate, jurus petir putra PLN. Jadi buat saya petir putra PLN itu lebih penting ya. Sekali lagi itu saya. Alright, ini climate-nya confirm ya. Climate-nya confirm USD CAD, climate-nya confirm 1 dari 5 gitu ya. Problemnya adalah di sini kita nggak punya UFO yang ada EMA-nya. EMA-nya di atas, UFO-nya di bawah sini. Ini UFO-nya terlalu lebar ya, segini nih saya nggak akan entry-nya. Oh, udah kayak gini nih. Karena saya nggak bisa melihat areanya dengan jelas. Ini drop base rally. Ini sih tadi kalau teman-teman entry tadi boleh USD CAD. Tapi ini terlalu lebar buat saya. Karena saya punya safety target saya di sini ya. Ini harga tertingginya segini, areanya segini, ini buat saya terlalu lebar. Tapi kalau teman-teman ngikutin rule baku gitu, ya nggak entry juga sih harusnya. Ini emangnya di luar terlalu jauh ya. USD CAD. Oke. Akhirnya kejauh juga. Oke. USD CHF. Mana minuman saya? USD CHF ini ada order sell di situ, teman-teman. Ada teman-teman yang ambil order ini USD CHF.
Areanya ini ya, ini drop base drop ya, clean drop base drop, dia bikin new low. Memang tidak ada PLN-nya. Oh, ada PLN-nya. Oke, ini sah ya. Teman-teman bisa lihat saya punya PLN dari sini ke sini ke sini dan dia bikin new low. Jadi ini sah, ini struktur PLN gitu ya, USD CHF. Daily-nya, climate-nya confirm down market. Saya punya EMA 9 dekat-dekat proximal. Jadi EMA 9 dekat-dekat proximal, confirm down market. Jadi ini sah kalau teman-teman mau entry di sini. Ada yang entry di sini USD CHF? Sudah safety target ya. Maka SL-nya 31 tambah 7. 31 tambah 7 harusnya 38. 38. Ingat teman-teman sudah tahu buffer itu adalah spread. Kalau teman-teman mau pertimbangkan spreadnya, pakai spread yang ada di pakai spread yang ada di mana, di sini juga boleh USD CHF kalau saya aktifkan asistennya gitu ya. Teman-teman bisa lihat, robot is not active. Saya ke control O dulu. Low automated trading. Di sini disable when the profile has change-nya saya uncheck ya. Ini saya perlu uncheck. Oke. Nah, teman-teman ini climate-nya 11, jadi kita bulatkan jadi 2 nggak apa-apa. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman entry di sini, teman-teman hit safety target. Aman kan kalau teman-teman ngikutin ini rule-nya, petir gitu ya. Petir, arealnya adalah drop base drop, dan ada EMA 9-nya good enough gitu ya. Safety target Mas sudah, saya cuma marking Mas USD CHF. Nggak apa-apa, kalau marking Mas Saputra Muhammad, di marking, ya udah setelah di marking, teman-teman dicatat gitu ya. Walaupun nggak entry, nggak apa-apa, yang penting kita catat. Nah, oke, sekarang saya akan bongkar sedikit tentang USD CHF gitu ya. Saya akan bongkar supaya teman-teman juga dapat pemahaman yang berbeda nanti. Nah, pemahaman yang advance sekali lagi. Jangan messing around sama advance sebelum teman-teman lulus basicnya. Come on, USD CHF. Oke, USD CHF areanya, sekali lagi, teman-teman saya akan close ini. USD CHF areanya adalah dari sini ke sini. Area ini valid ya teman-teman, karena ekor di layout-nya tidak lebih panjang, karena ada ekor lain lebih panjang. Jadi ekor ini, kalau ini di layout saya akan cancel, tapi karena ini nggak di layout, maka ini valid secara structure. Areanya segini valid secara structure. Nah, kalau saya ingat, kalau saya mau irit, sekali lagi, kalau saya mau geser proximalnya, tidak recommend, tapi ini boleh dilakukan. Kalau teman-teman belum paham, sebaiknya tidak dilakukan. Teman-teman boleh geser SL-nya adalah ke ekor terdekat setelah ini. Jadi ekor berikutnya yang paling tinggi, paling rendah adalah ekor ini. Teman-teman boleh geser SL-nya ke sini. Nah, teman-teman lihat, kalau teman-teman ngirit dengan geser ekornya ke sini, teman-teman bisa lihat ini nggak ke field gitu ya, nggak kepanggil. Gitu. Kalau teman-teman gesernya ke body ke sini, teman-teman bisa lihat juga ini tidak kepanggil. Makanya kadang-kadang ada risiko dengan geser entry, geser proximal. Jadi ada pro dan ada kontranya. Teman-teman lihat, sekarang teman-teman lihat pro dan kontranya. Nah, tugas kita kalau sudah dipilih mau melakukan itu, jangan pernah sesali sesudahnya. Itu yang nggak boleh dilakukan. Jadi kalau saya misalnya nih, seandainya saya melakukan ini dan saya geser, atau teman-teman bisa ke 60. Nah, ini cara ganti time frame. Teman-teman akan ganti time frame ke 60, adjust gitu ya. Di 60 ternyata teman-teman menemukan, oh kalau di 60 lebih enak nih. Proximalnya di sini. Proximalnya di sini. Jadi areanya instead of segini jadi segini. Jadi lebih sempit. Ya. Drop base drop, teman-teman ngambil di sini lebih sempit, areanya segitu. Tapi kalau di 55 areanya lebih lebar. Nah, ingat segala sesuatu di muka bumi ini selalu ada pro dan kontranya. Kalau teman-teman pakai 55 standar gitu ya, tanpa melakukan modifikasi, teman-teman akan lihat, teman-teman kalau pakai 55 standar tanpa modifikasi, teman-teman sekarang sudah ke field di sini. Dan teman-teman sudah safety target, berarti sudah risk free. Teman-teman sudah punya satu setup yang sudah risk free, di mana climate-nya baru satu. Kalau climate-nya propagating, teman-teman akan punya potensi hit target yang jauh. Tapi kalau teman-teman tadi berusaha modifikasi karena ganti-ganti time frame, teman-teman end up tidak ke field. Orang lain sudah TP1, teman-teman tidak kepanggil. Nah, tugasnya kalau sudah memilih apapun yang sudah teman-teman putuskan, jangan pernah sesali outcome-nya. Jadi itu yang selalu saya lakukan. Kalau saya udah geser, kurang 0,3 pips, nggak kepanggil dan hit TP3, ya nggak apa-apa kan, kita nggak bisa berubah hal yang sudah terjadi. Tapi ketika teman-teman nggak geser gitu ya, harusnya hit TP2, tapi kurang 1 pip balik arah karena nggak digeser, ya jangan disesali juga. Jadi itu kuncinya jadi trader. Ambil keputusan, konsisten dengan rule, dan jangan pernah sesali. Ingat, segala sesuatu di muka bumi ini kita bebas memilih apapun. Jadi kita selalu punya pilihan di muka bumi ini. Kita hidup tuh kita selalu punya pilihan. Tapi ingat, kita tidak bebas memilih konsekuensinya. Semua pilihan membawa konsekuensi. Pilihannya bebas memilih, tapi konsekuensinya tidak bebas. Oke?
Ini pesan saya. Alright, jadi mumpung saya punya kasus, ada hari di mana mindah entry, menyempitkan entry itu punya pro, ada hari di mana menyempitkan entry itu ada kontranya. Oke? Mudah-mudahan teman-teman nangkap maksudnya. Udah jangan jadi perdebatan, Mas Angga gimana? Pokoknya teman-teman pilih yang teman-teman suka dan teman-teman terima akibatnya, terima konsekuensinya gitu dari apapun pilihan yang kita pakai. Oke. USD CHF, congrats kalau ada teman-teman yang entry, teman-teman doing good ya, teman-teman sudah tahu rule-nya baku. Teman-teman udah punya petir di situ, punya petir dan dia breaking new low gitu ya. Petir, breaking new low, entry, TP. Good job ya. Formasinya drop base drop, EMA 9 di proximal. Kalau teman-teman seumur hidup cuman fokus sama area yang begini aja gitu ya. Kalau nggak ada begini tidak entry berarti. Ingat begini tuh petir. Satu petir, climate-nya confirm ya. Teman-teman punya climate yang confirm, punya petir, punya drop base drop atau rally base rally, punya EMA dekat-dekat proximal. Teman-teman hanya enter jika ada itu. Kalau areanya nggak begitu tapi profit, jangan disesalin, biarin aja, bukan makanan saya. Kalau begitu tapi loss, ya udah nggak usah dipikirin. Itu memang salah satu takdir hari ini harus loss gitu. Ya udah. Nah kayak tadi nih USD yen, teman-teman bisa lihat, begitu saya close harga masih naik, ya nggak usah disesalin. Atau ketika saya tidak close terus harga turun karena SR juga nggak usah disesalin. Jadi ambil keputusan, jangan pernah sesalin konsekuensinya. Oke? Itu aja kuncinya jadi trader. Karena ada hari di mana ini menyelamatkan, ada hari di mana ini juga bikin kita jadi nggak kepanggil. Jadi selalu ada pro dan kontranya. Tapi kalau teman-teman melakukan semuanya secara konsisten dalam jangka panjang, kayak teman-teman tadi lihat, ada hari di mana 0,618 bagus tidak SL, ada hari di mana 0,618 bikin tidak final target. Jadi selalu ada pro dan kontranya. Selalu teman-teman, selama teman-teman pilih satu, jangan diganti-ganti, lakukan secara konsisten, on the long run, teman-teman akan baik-baik saja. Selama MM-nya jalan, risk reward-nya jalan. Sesimpel itu, dan memang cuma sesimpel itu ya. Trading itu tidak susah, certainly tidak mudah, tapi juga nggak susah. Congrats USD CHF, NZD USD. Nah, NZD USD tadi ada news teman-teman. Ada news besar ya, NZD USD ada news yang lumayan besar gitu ya. Nah, ini adalah news yang sebaiknya kita hindarin. Oke, saya akan bahas sedikit tentang news, sambil sebelumnya saya akan baca-baca pertanyaan. Kalau di adjust emas sebenarnya tidak di proximal, apakah tetap diambil? Ya diambil, karena kan area aslinya kan di proximal ya. Kalau di adjust kan, yang kita adjust kan cuma entry-nya kita, bukan areanya. Areanya itu tetap selebar itu, yang kita adjust adalah titik entry kita. Jadi tetap nggak apa-apa. Mas Peter. Oke, Mas Friedman. Ini sama semua nanya, Ricky Pranata, Friedman, Peter. Ternyata semuanya jawabannya nanyanya sama ya, sehati ya. Alright. Mas USD kalau di replay satu candle doji itu di marking sama UFO. Mana sih? USD CAD. Satu candle doji di marking, pokoknya asal ada drop base drop atau rally base rally atau drop base rally base drop dia akan selalu di marking sama UFO yang Mas Rusdi. Oke, ini apa nih? Mas Sunarto ngirim apa? Boom. Apa itu? Saya pasang banget pas. Mas ada, nah sama dengan pertanyaan Mas Angga dengan Pak Friedman, kalau kita ubah proximalnya, oke. Nah ini ya. Ini Mas Sunarto masang sel, oh kepanggil ya? Oh dia kepanggil karena dibulatkan ke bawah ya. Nah, kalau dibulatkan ke bawah ya kepanggil. Nah, Mas Sunarto ini kebetulan pasang di ekor yang ini di 60 tapi dibulatkan ke bawah, jadi kepanggil hampir TP2, sudah TP1 ya. Mantap Mas Sunarto ya. Nah ini kalau dibulatkan ke bawah, itulah kenapa saya selalu bulatkan ke bawah kalau nge-sell, kalau nge-buy bulatkan ke atas. Sekarang teman-teman tahu itu berguna, lumayan lah pembulatannya. Kalau nggak dibulatkan kan nggak panggil ya. Kalau teman-teman tadi lihat di sini, USD CHF kalau nggak dibulatkan, mana tadi? Oh udah jadi USD aja ya. Kalau nggak dibulatkan nggak kepanggil. Alright. Nah NZD USD saya akan bahas. NZD USD ada news, teman-teman lihat. Official cash rate, pokoknya news yang urusannya sama cash rate, interest rate atau monetary policy statement atau bank statement, pokoknya urusannya sama bank dan interest rate saya akan cenderung hindari, terutama di New Zealand. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah baca data berkali-kali, news kayak gini, monetary policy statement di New Zealand selalu 100 pip. Ya nggak selalu sih, tapi most of them 100 pip, kadang-kadang kalau lagi mabuk bisa 250 pip. Sekali lagi ini by data dan by pengalaman gitu ya. News ini, official cash rate, RBNZ Monetary Policy Statement selalu lari di atas 100 pips kalau di NZD. Ini ngarusnya cukup tinggi. Jadi, news yang perlu teman-teman hindarin adalah official cash rate. Selebihnya ini kayak gini, business confidence, cuekin aja, CPI saya nggak peduli, core saya nggak peduli. Kalau udah ada urusannya sama cash rate, bank rate saya akan
aware. Ini saya nggak peduli. Ini governor speak, hati-hati New Zealand. Nggak terlalu bermasalah sih kalau udah governor speak. Unemployment claim gini saya cuekin gitu ya. Ini saya cuekin, German prelim cuekin, core retail saya cuekin. Nah, kita lihat news lain yang perlu kita aware ya. Teman-teman perlu cancel kalau ada news itu adalah yang hubungannya sama interest rate. Nih teman-teman lihat Aussie monetary policy meeting minutes. Pokoknya kalau ada monetary policy, monetary interest rate segala macam saya akan cancel. Aussie ini minggu depan, CPI nggak apa-apa, CPI nggak apa-apa. Ini budget release segala macam ini nggak apa-apa, saya fast monitoring PMI nggak apa-apa, retail sales nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini nggak ada yang saya hindarin. Berikutnya kita lihat ANZ business confidence nggak apa-apa. Nih euro, ingat ECB monetary policy meeting account. Nah ini cancel. Saya akan cancel area-area yang dekat dari 100 pip dari euro. Pokoknya kalau ada monetary policy atau ada interest rate-nya saya akan careful gitu ya. GDP saya nggak apa-apa. Saya akan cari lagi newsnya. Teman-teman bisa ngecek newsnya ke forexfactory.com aja untuk ngecek news. Nah ini cash rate, RBA rate statement, ini saya akan hindari. Cash rate, RBA rate statement, pokoknya kalau ada rate statementnya hubungannya sama bank saya akan hati-hati. Ini BOC rate statement, overnight rate, nah ini juga dihindari ya. Rate, overnight rate, pokoknya kalau dari sini euro main refinancing rate, monetary policy statement, ini saya akan hindari, saya akan hati-hati. Kalau cuma unemployment claim gini saya hindari. Di sini ada NFP, non-farm employment change, ini juga teman-teman perlu perhatikan NFP. Satu news di USD itu NFP. Hari Jumat biasanya, sisanya nggak ada masalah. Ini FOMC statement juga perlu teman-teman perhatikan, FOMC statement. Jadi secara umum cuma FOMC, NFP sama rate yang ada urusannya sama interest atau monetary policy. Sisanya kita bisa cuekin. Itu pun sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman melakukan dengan RR dan MM yang jelas ya nggak apa-apa, itu cuma hanya akan jadi salah satu SL aja ataupun TP gitu ya. Nggak terlalu signifikan juga. Itu pun kalau teman-teman punya setup yang valid ya. Kalau nggak punya setup yang valid ya cuekin aja. Oke, kita lanjut ke Euro GBP. Overlapping USD chart. Oke, USD chart. Euro GBP kita ke USD chart dulu. USD CAD. Oh, kini karena udah kepanggil ya. Oke, karena udah kepanggil. Kalau di replay, di chat saya mengerti maksudnya. Kalau di replay artinya ini adalah drop base rally, rally base rally, rally base rally. Jadi ada dua, ada rally base rally gitu ya. Saya akan ambil yang bawah, rally base rally sama ini. Jadi areanya segini. Sama aja kok, Mas. Areanya segitu ya. Kalau ada yang entry. Ini sih valid ya. Teman-teman, ada entry di sini USD chart. USD chart ada yang entry? Ini USD CHF-nya sell, tadi USD chart-nya buy. Ini mungkin yang teman-teman tanya. Kalau kayak gini gimana? Ya udah, trade only what you see, not what you think gitu ya. Kalau USD chart-nya nyuruh sell ya sell aja. Kalau USD CHF-nya nyuruh buy ya buy aja. Fokus sama yang kita lihat aja. Oke, kita lihat harga masuk, mantul gitu ya. Jadi kalau teman-teman entry di sini sekarang lagi floating profit, tapi belum hit TP ya. Ada yang entry di situ? Mas Rusdi tadi nanya, mungkin Mas Rusdi entry di sini ya. Kalau entry segini juga boleh sih, tapi ini sah, soalnya rule-nya adalah ini sesuai dengan rule saya, rule kita ya, rule saya sih bukan rule kita, karena saya punya PLN dan areanya adalah rally base rally plus EMA 9 di dalamnya, jadi totally fine. Kalau teman-teman mau entry segini, ini totally fine, ini sah ya. Oke, ini Mas Rusdi ngirim trading view. Mas Rusdi entry segitu, oke, entry segitu ini sah. Gimana kelanjutannya Mas Rusdi? Dia entry segitu, posisinya di situ, oke. Ini saya close, ini Mas Rusdi entry-nya segitu, jadi mungkin beliau ngambilnya segini. Kira-kira aja mungkin segini ya. SL-nya di mana nih? Kalau di situ 11 kurang 6 kurang 5 06 ya. 11 kurang 5 06 XL enggak? XL enggak Mas Rusdi? Di sini kayaknya SL. Oke.
Oke, 4011. Oke, SL-nya masih jauh. Oke. Sudah SL Mas beda tipis. SL saya Mas ada yang SL ada yang enggak gitu ya. Oke. Nah, ini bedanya teman-teman. Ini kenapa saya perlu refine time frame ya. Nah, ini yang saya lakukan. Saya selalu akan refine kalau saya entry di situ. Saya akan selalu akan lihat 55-nya dan saya akan lihat 60-nya untuk merefine distalnya. Tadi proximal hanya boleh mendekat, ingat distal hanya menjauh. Saya bahas di live yang kemarin gitu ya. Ini sama kasusnya USD CAD. Saya nggak entry di sini, tapi kalaupun saya entry saya akan perhatikan. Oke, di 55 distalnya segitu. Tapi kalau saya ke 60, oke, saya akan pakai ini aja yang punya saya yang nggak ada auto info-nya. Kalau begini teman-teman, di 55 saya tahu saya punya area ini ya. Areanya segini. Oke, begitu saya pindahin ke 60, teman-teman lihat, oke, kalau di 60 ternyata saya harus lebih turun lagi distalnya. Seharusnya segitu. Nah, makanya kalau 60 saya akan nemu distal segini. Sama-sama ada lebih rally, distalnya lebih ke bawah. Maka SL saya harus adjust. SL saya jadi segini. Harusnya 06, jadi sekarang di 01. Jadi itu mungkin kalau teman-teman boleh nanya, ini teknik rahasia, sebenarnya nggak rahasia sih. Tapi itu salah satu cara saya supaya saya lebih jarang SL. Jadi saya selalu pakai 55 dan 60. Ini kemarin saya bahas di webinar alumni ya. Ini salah satu cara saya untuk mempertimbangkan distal dan proximal. Jadi ingat saya kemarin Mas Jundra yang nanya, Mas, saya ganti time frame bukan untuk nyari setup, nggak ada dibikin ada enggak, tapi saya cuma untuk merefine di mana distal dan proximal saya. Karena saya perlu pertimbangan itu. Nanti kalau setelah teman-teman lulus, saya akan ajarkan salah satu cara merefine distal proximal lain yang baku nih, Jose juga pakai time frame range namanya, pakai R time frame. Tapi sekarang belum akan saya bahas. Saya tugasnya sekarang, teman-teman ingat, goalsnya bukan make money, goalsnya adalah teman-teman terbiasa dengan rules, paham dengan rule basicnya dulu. Jadi nanti ketika di alumni kita adjust dikit kayak gini, teman-teman nggak bingung lagi. Oke? Oke. Banyak amat Mas, bisa dibuat videonya as always. Video yang mana ini Mas Arnel? Monetary, oh ya video news tadi mungkin yang dimaksud ya. Oke, sudah SL Mas beda tipis. Jadi di chat saya bingung halnya Mas jadi nggak entry. Kalau bingung nggak entry benar. Kalau bingung jadi nggak entry benar. Tapi Mas Rusdi mudah-mudahan nangkap ya. Ini gunanya kita punya time frame 55 dan 60 gunanya untuk mengadjust. Kalau teman-teman cuma pakai 55 doang kayak gini, teman-teman akan nggak aware sama distal sama proximalnya di mana. Oh ternyata distalnya di sini. Ternyata kalau di 60 kita harus punya distal lebih ke bawah. Jadi kita akan pilih yang distalnya lebih jauh. Kalau entry boleh mendekat, SL nggak bisa mendekat, hanya bisa menjauh. Itu oke, mudah-mudahan ditangkap teman-teman. Saya entry Mas Risi harga di MT4 demo account. Oke, ini geser distalnya Mas Rusdi. Belum Mas, hampir SL Mas sekarang sudah TP1. Oke. Saya combine 55 sama 60. Oke, Mas Rusdi udah alumni soalnya ya. Sudah alumni, sudah tahu kalau kita akan combine 55 dan 60 untuk menentukan area distalnya di mana. Good job. Di alumni nanti bahas. Teman-teman nggak usah khawatir teman-teman ketinggalan gitu ya. Teman-teman pokoknya sekarang fokus belajar, saya akan kasih semua yang saya tahu. Teman-teman boleh nanya apapun, kalau saya tahu saya pasti kasih ke teman-teman. Tapi ingat, do your part ya, latihan yang banyak, fokus, disiplin. Nah, teman-teman akan bertumbuh dengan cepat. Jadi seperti saya bilang tadi, ada keuntungan dan kelebihan. Keuntungan saya dulu nggak punya mentor yang dekat, mungkin kerugian buat teman-teman, tapi keuntungan juga karena saya jadi ngetes semuanya sendiri. Ketika saya ngetes semuanya sendiri, saya jadi sangat confidence dengan apa yang saya lakukan. Tapi teman-teman hari ini punya saya, bisa jadi keuntungan buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya semangat yang sama kayak saya dulu, bisa jadi itu kerugian karena teman-teman nggak muncul confidence-nya. Kalau teman-teman nggak confidence ya nggak akan pernah jadi trader. Kalau teman-teman masih butuh konfirmasi saya untuk semua hal, ya. Makanya teman-teman gunakan saya sebagaimana porsi yang benar. Gitu. Saya sih nggak pernah keberatan teman-teman mau tanya apapun, saya pasti jawab. Sepanjang yang saya tahu gitu ya. Alright. Jadi Mas ambil posisi baiknya cek TF60 juga ya Mas. Yes, tapi di awal kemarin saya nggak ngajarin supaya teman-teman nggak bingung karena ngecek satu TF aja buat sebagian orang udah overwhelmed gitu ya. Kemarin Mas Gadi ngecek saya, Mas masih lama banget ngeliatin satu pair gitu ya. Jadi kalau saya kasih semua nanti malah bingung. Jadi pelan-pelan setelah teman-teman terbiasa dengan rule-nya maka teman-teman akan nyaman dengan ini. Oke, USD CAD. Thank you Mas Rudi, mantap. Sekarang kita ke Euro GBP. Saya udah cepat ya teman-teman, udah 1 jam ya. Udah 1 jam ternyata, kalau chartingnya gampang lah ya. Chartingnya gampang, yang penting teman-teman udah jawab seperti ini. Euro GBP, ini yang entry kemarin.
Kemarin Velgi yang entry ya. Congrats sudah TP2. Nggak usah dipikirin harga koreksi naik lagi, dipikirin dia, biarin aja dia bekerja atau tidak bekerja. Oh, ini ada UFO lain di sini. Jadi yang entry di Euro GBP harusnya udah nggak ada masalah. Ingat, kalau climate-nya baru 1, baru 2, climate-nya baru mulai, ada potensi climate-nya propagating. Kalau propagating climate-nya dia akan nyampe ke TP yang lebih jauh. Oke. Ini Euro GBP, Euro JPY. Gimana teman-teman, so far dapat pencerahan? Puzzle-nya sudah mulai connect atau masih tambah bingung? Kalau teman-teman ada yang bingung hal basic, please comment chat saya ya. Kalau ada bingung hal basic, nanti saya bikinin video. Kalau teman-teman masih bingung hal basic, chat saya, nanti saya bikinin video. Oke. Euro Yen ini climate-nya nggak confirm. Ini climate-nya nggak confirm. Kemarin ada area ini dropbase rally, di sini dropbase rally. Tapi ini bukan makanan saya, kita nggak akan ambil, dan climate-nya juga nggak confirm. Tapi saya cuma ngasih lihat kalau area ini, kalau UFO plus EMA 9 itu lumayan powerful gitu ya. Kalau UFO plus EMA 9-nya dekat-dekat proximal lebih powerful. Kalau UFO plus EMA 9 plus climate yang benar, maka akan lebih powerful lagi. Makanya saya cuma mengingatkan teman-teman pentingnya fokus sama role gitu ya. Pentingnya fokus sama role, pentingnya punya makanan menentukan batasan diri. Jadi rule trading itu cuma batasan diri, karena market itu terlalu banyak areanya. Kalau kita berusaha menangkap semua peluang yang ada di market, kita tahu tidak mungkin dilakukan, dan itu yang bikin orang berdarah-darah. Karena di market itu kayak teman-teman dilepas di lautan, teman-teman mau ngambil sebanyak apapun ada peluangnya. Makanya kita yang harus menentukan batasan diri. Itu diajarin kalau kata Mas Wijaya. Kita itu minum air di laut, makanya kita perlu bawa gelas. Gelas itu adalah batasan diri kita. Itu adalah trading plan kita. Oke, jelas Mas. Mas, kalau UFO base-nya cuma ada satu candle doji dan ekornya lumayan termasuk panjang, gimana probabilitasnya? Ya, probabilitasnya tergantung dari apakah dia berada di climate yang tepat, apakah dia punya EMA dekat-dekat proximal. Ingat, big picture-nya lebih penting daripada sekedar formasi UFO-nya. Oke, tapi kalau panjang banget, lebar banget, terlalu lebar ya tinggalkan aja. Nggak usah diambil ya kalau terlalu lebar. Atau teman-teman bisa adjust dengan sedikit modify time frame-nya untuk nge-adjust proximalnya. Itu pilihan yang bisa dilakukan. Tapi kalau masih ragu di awal, sebaiknya dicatat dulu. Dicatat supaya nanti ketemu prosesnya. Daging terus Mas, ini enak katanya. Waktu dijelasin belum paham, tapi waktu ngerjain sendiri belum pede. Betul, pede itu hanya muncul dari latihan soalnya. Paham sih bisa, tapi untuk pede dan berani entry hanya muncul dari praktis yang banyak. Ingat, bukan practice makes perfect gitu ya. Ada kata-kata practice makes perfect. Kemarin tadi siang saya bahas bareng Pak Faiz juga gitu. Saya dapat dari Vincent Lahyani, dia bilang, orang bilang practice makes perfect itu bullshit. Karena kalau teman-teman practice dengan cara yang salah, tidak akan pernah perfect. Makanya selalu bilang, kata Pak Faiz, kalau teman-teman melatih sesuatu terus-menerus dan hasilnya nggak pernah sukses, ada dua sinyal yang dikasih Tuhan. Pertama, bisa jadi latihanmu caranya salah. Karena bukan practice makes perfect, tapi perfect practice makes perfect. Jadi cari mentor yang benar untuk latihan yang benar, atau udah sinyal untuk ganti profesi gitu ya. Clear Mas. Oke, sama Mas Friedman. Mas Angga, pertanyaan Mas Jeffrey itu gambar Mas biar pertanyaannya gampang. Ya saya nggak tahu sepanjang apa. Nanti kalau kita ketemu kasusnya saya akan kasih. Atau kalau Mas Jeffrey nemu kasus yang mau ditanyakan, kirim ke saya, nanti kita bahas gitu ya. Jadi kita nggak mau berandai-andai. Euro AUD climate-nya sudah hampir over gitu ya. Euro AUD kemarin yang sell di sini, ini Mas yang sell di sini bukan saya, ini kemarin yang sell di sini kalau nggak salah Mas Julius yang nggak jadi karena di cancel. Berikutnya udah nggak ada setup ya. Kalaupun ada UFO di sini, saya nggak akan ambil sekali gini, bukan makanan saya. Karena kalau saya punya UFO di sini, saya butuh dia break new low. Ya. Jadi saya ketika saya punya, misalnya nih, kan nggak ada nih. Misalnya saya punya UFO di sini, drop, saya butuh dia break new low. Jadi saya butuh dia bikin new low, baru saya mau ambil gitu ya. Euro CAD, ketua kelas sudah nggak muncul Mas Hanafi. Ya. Ketua dicari, Kiki, jelas Mas. Oke, climate-nya barusan biru, Euro chart ya. Ini kemarin kita punya area yang kita monitor, dua-duanya kita cancel karena EMA-nya nggak masuk ya. Oke, sekarang kita kondisinya kayak gini, Euro chart. Ini ada area rally base rally, saya belum akan ambil. Saya nunggu dia bikin new high ya. Udah new high belum? Udah sih. Belum sih. Kalau dia bikin new high baru saya akan ambil. Tapi kalau kayak gini, saya nggak akan ambil, bukan makanan saya gitu ya teman-teman.
karena saya perlu PLN. Kalau dia new high saya perlu gini, dan saya perlu dia break new high dulu, baru saya akan ambil area yang di situ. Oke, saya akan ambil gitu ya. Sementara belum new high, jadi ini ada area ini, teman-teman bisa monitor ini. Ini potensial ya, EMA-nya sekarang ada di dalam, kurang dekat ke proximal, dia naik lagi sedikit ke proximal, nanti ini akan jadi menarik. Ini climate-nya semuanya confirm ya. Climate-nya semuanya confirm. Climate-nya confirm ya, teman-teman monitor. Tadi kalau sebelum tadi ya, kalau teman-teman lihat tadi kayaknya ada setup di sini ya. Kayaknya tim saya, order taker saya ada yang entry di situ. Mohon magic. Oh, nggak ada area UFO-nya ya. Saya pikir lebih base kali ini UFO. Oke. Saya akan ngebut Euro CHF. Euro CHF. Apa ada nih rame-rame ngumpul teman? Ada apa nih? Ternyata ada. Tak pikir tidak ada. Euro CHF nggak jelas. Euro NZD. Euro NZD nggak jelas. GBP JPY. NZD ada news ya. Tadi NZD ada news, ingat. GBP JPY, climate-nya oke. Climate-nya oke. Di 55 nggak ada setup. GBP Yen. Oh, ini ada UFO, tapi UFO-nya yang ini ya. Tadi kita nggak punya. Di 60 ada nggak areanya? Di 60 ada area ini, drop ini. Di 60 ada area ini. Teman-teman bisa lihat areanya itu drop EMA-nya ada di dalam, tidak dekat proximal, tapi kalau teman-teman ada yang entry, ini valid ya, karena EMA-nya ada di dalam ketika harga masuk gitu ya. Jadi ini drop, climate-nya 1, climate-nya define ya, climate-nya define, climate-nya confirm, kita punya PLN, teman-teman bisa lihat dia bikin new low harganya. Teman-teman bisa ngambil dari sini atau dari sini sama aja. Kalau dari sini, kalau ngambil dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Udah PLN, udah valid, sudah breaking new low, jadi ini areanya valid sesuai rule gitu ya. Kalau teman-teman ada yang ambil di sini, ini satu candle nih, contoh satu candle. Base satu candle baik-baik aja, satu candle oke ya. Drop, base, drop, quick retest, ini sudah profit. Ada yang ambil GBP-yen ini, yang alumni? Mas Hendrik, untuk melihat news yang diperhatikan apakah cuma Forex Factory atau ada yang lain? Saya cuma Forex Factory, Mas. 12 tambah 7, 19. Jadi segini, GBP-yen. Ini udah 1/2. Kalau ada yang entry, sudah 1/2 menuju 1/3. Ada Mas Heru S entry ya. Oke. Mas ingat bingung mengenai ekor yang panjang itu di layout atau di base candle? Ya kalau cuma satu kayak gini, tergantung ekornya. Kalau ekornya tingginya, let's say, ekornya tingginya segini, ya nggak saya ambil kan. Areanya jadi terlalu lebar gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, teman tahu ini kan di base, kalau ekornya banyak, misalnya base-nya banyak, ya, dan ada satu sebelum layout base-nya lebih tinggi, saya akan cancel. Tapi kalau satu dan kayak gini, ini normal. Kalau teman-teman ragu, ya, lihat aja di 30. Pasti base-nya normal. Nah, di 30 kan drop, base drop normal kan. Teman-teman lihat di 15. Ini zoom in. Tapi teman-teman tidak perlu melakukan ini terlalu obsesif. Ini saya cuma ngasih lihat ke teman-teman. Kalau teman-teman lihat satu base itu normal nggak, teman-teman lihat, oh di 15 drop base dropnya normal tuh, nggak ada ekor yang lebih tinggi dari yang lain, berarti ini di 60-nya boleh diambil. Itu salah satu hint. Nah, teman-teman, saya terlatih banget ngelakuin itu zoom in, zoom out dari dulu karena saya dulu pakai UFO-nya manual gitu. Jadi saya drop base drop kayak gini, kalau satu candle saya akan cenderung lihat ke 15 menit. 15 menit saya cek bentuknya. Oh, bentuknya oke kok, drop base drop. Nggak ada ekor-ekor yang lebih tinggi dari yang lain, berarti saya oke dan saya boleh ambil. Nah, itu Mas Jeffrey. Kalau satu candle itu yang bisa Mas lakukan untuk memastikan, sekali lagi ini bukan untuk nyari-nyari ya, untuk memastikan apakah setup ini oke atau enggak ya. GBP-yen. Mas Heru yang entry ya. Oke, sudah TP2 Mas Heru. Congrats. Jadi di alumni. Ini Pak Heru alumni ya, Heru dolar ya. GBP-yen, kita ke GBP HUD. Salah GBP HUD, come on. GBP HUD sama, harusnya sama GBP-yen. 55 dulu.
Teman-teman yang di awal jangan takut missing the trade, teman-teman. Fokus sama rule aja, nggak usah takut miss the trade. Fokus sama rule ya. Kemarin GPPUD saya ada entry di ini, drop base drop ini. Sudah hit TP2 di akun saya, tim saya ada yang entry itu drop base drop. Oke, sekarang kita lihat. Kita punya EMA 9 valid ya, areanya valid, bikin new low valid. Semuanya valid, cuman climate-nya udah 7 dari 6, jadi climate-nya udah nggak valid, jadi kita nggak entry. Ini areanya valid, kalau climate-nya oke, ini areanya valid sesuai rule, cuman bedanya ini rally base drop, bukan makanan saya nggak akan entry, area rally base drop, tapi secara rule yang sesuai di modul, teman-teman, ini adalah area yang baku. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman tinggal screenshot before-nya, nanti dicatat after-nya, before-nya, after-nya. Jadi, pada akhirnya, you have to do the hard work, ya. Teman-teman harus lakukan bagian teman-teman kalau teman-teman pengen jadi seperti sehari ini. Ya, teman-teman lihat, wah enak ya jadi kayak Mas Angga bisa apal ya. Ya saya makan chartnya ribuan kali kok. Lebih banyak dari teman-teman ya, wajar kalau saya lebih tahu banyak hal. Pada akhirnya kan dulu sewaktu saya memulai, teman-teman percaya deh dari saya. Teman-teman memulai ini teman-teman diuntungkan jauh lebih besar dari saya. Teman-teman startnya atau ahead jauh dari saya. Karena waktu saya start dulu saya nggak punya orang yang bisa share kayak gini ke teman-teman. Bayarnya mahal dan orangnya nggak bisa ketemu. Bayarnya lebih mahal, 200 juta lebih gitu ya, dan nggak bisa ketemu. Tapi karena saya punya kemauan yang kuat untuk praktek dan latihan yang banyak, ya akhirnya sampai ke titik hari ini ya. GBP CAD, Mon, GBP CAD juga sama, climate-nya oke, confirm. Nggak jelas ya GBP CAD. Oke, GBP CAD, GBP CAD. GBP CAD, kemarin ada rally base drop ini yang kita marking, ini saya nggak entry karena bukan makanan saya, happen to be dia profit, saya nggak sesalin karena bukan makanan saya ya, rally base drop saya nggak mau. Climate-nya 6 dari 6, sudah nggak oke ya, dan nggak ada areanya. GBP CHF, masih bingung mas, overlapping mana yang harus diambil, apakah ada scoring untuk overlappingnya mas? Scoringnya struktur kalau saya, sekali lagi, kalau saya scoringnya struktur. Kalau ragu, ya dicek, pokoknya struktur. Kalau areanya begini, ingat saya akan ulangin beratus-ratus kali. Kalau areanya begini, dan saya punya area drop base drop atau rally base rally yang clean, saya nggak perlu di overlapping, nggak perlu diambil, nggak apa-apa. Selama areanya begini. Tapi kalau area ini terlalu dekat sama distal gitu ya, rally base drop, maka saya akan combine. Selama kalau di combine nggak gede banget. Jadi kapan di-combine? Kalau dia kayak gini tapi dia rally base drop. Nah, itu saya combine. Tapi kalau misalnya saya punya drop base drop di sini, terus di atasnya ada drop base drop lain di sini gitu ya. Ini ada drop base drop, tapi jaraknya kalau saya combine jadi lebar banget gitu, maka saya nggak akan combine, saya akan ambil single drop base drop. Oke, atau teman-teman bisa nanti teman-teman pecah entry-nya jadi dua, setengahnya ambil di sini, SL-nya di sini, setengahnya di sini, SL-nya di atas ini. Itu juga bisa dilakukan. Jadi misalnya, contoh, teman-teman punya area seperti ini ya, down market gitu ya. Gitulah, nggak apa-apa ya. Saya hapus deh. Jelek. Saya punya down market gitu ya, terus saya punya, di sini saya punya drop base drop. Terus saya punya drop base drop lain di sini. Oke, kalau areanya kayak gini, kalau saya gabung, misalnya kalau saya gabung jadi satu drop base drop gendut, areanya terlalu lebar. Kalau terlalu lebar jadi SL-nya nggak oke. Tapi kalau saya bikin manual gini, ternyata SL saya jatuh di dalam sini. Nah, gimana pilihannya? Kalau area yang bawah ini valid, dalam artian saya punya EMA 9 di sini ya, EMA 9 dekat-dekat proximal di sini. Kalau area bawah ini valid, saya bisa nih cuman ambil bawahnya aja, yang atas saya cuekin. Satu possibilities. Kemungkinan kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah kalau kondisinya kayak gini, yang satu ada EMA-nya, teman-teman entry aja yang bawah, stop loss-nya di sini, terus entry lagi yang bawahnya sini dengan stop loss di atasnya. Jadi teman-teman punya dua entry, stop loss-nya di atasnya lagi. Nah, risk-nya dibagi jadi dua. Misalnya risk-nya tadinya harusnya 1%, harusnya 2%, 1% 1 teman-teman pecah jadi 2. Jadi total risk-nya ini tetap 2%, tapi 1% di sini, 1% di sini. Jadi setengah R di sini, setengah R di sini. Itu possibilities kedua yang teman-teman bisa lakukan, which is itu adalah valid things to do gitu ya. Kalau punya kayak gini,
Ingat, entry setengah di sini, SL-nya tetap di sini, entry setengah di sini, SL-nya tetap di sini. Jadi kalau dia breakthrough dan SL, teman-teman tetap loss dengan risk yang sama. Tapi teman-teman jadi kalau dia klik di sini terus TP, teman-teman tidak terlalu sakit hati. Jadi ini adalah salah satu cara lain, gitu ya. Atau teman-teman, ya ini cara lain ya, teman-teman bisa entry seperti itu ya. Oke, Mas Friedman, nangkep yang saya maksud? Tapi kalau misalnya, kalau posisinya adalah begini, saya akan bikin satu lagi di sini. Saya akan bunuh ininya dulu. Kalau posisinya adalah begini ya. Tapi saya punya area di sini ya, drop base drop di sini. Tapi ini ready base drop ya, saya akan combine. Misalnya saya ada dua area, satunya deket-deket pivot kayak gini. Oh, sah. Satunya dekat pivot kayak gini, mepet kayak gini, saya akan cenderung combine. Saya akan jadiin satu area besar karena ini dekat pivot, saya akan sikat sekalian ke atas. Selama ini angkanya masih masuk akal, lebar areanya, RR-nya masih masuk akal. Atau Mas bikin rule baku, selalu combine, kalau kelebaran nggak usah diambil, itu juga valid things to do. Jadi pada akhirnya Mas pilih. Siap, makin jelas Mas enggak, terima kasih. Sama-sama Mas. Oke. Please teman-teman, kalau ada pertanyaan jangan disimpan. Ilmu langit dipertemukan dengan Mas Angga sebagai mentornya. Nanti lain waktu kita akan bahas tentang money EQ. Nanti teman-teman trust me, saya akan kasih lebih dari yang teman-teman bayangkan. Luar biasa, walaupun saya bukan alat pemuas. Dan by the way teman-teman, bentar lagi 30 hari ya. Ini udah hari tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Tanggal 16 atau 17 kita akan selesai 30 harinya. Setelah 30 hari, teman-teman please kalau teman-teman merasa tidak happy, tidak puas, kontak Mas Rifki, kontak siapapun, Mbak Diana. Kalau teman-teman merasa tidak happy dengan mentoring selama 30 hari ini, teman-teman bisa klaim 100% money back garantinya. Sekali lagi teman-teman boleh klaim 100% money back garantinya. Kalau teman-teman nggak happy dengan semua materi selama ini, teman-teman klaim, kita akan kembalikan investasi teman-teman 100% tanpa potongan dan tanpa pertanyaan apapun, gitu ya. Lanjut. Mau Mas money EQ ya, nanti lulus dulu ini, kalau udah lulus nanti kita akan bahas, saya akan bahas banyak hal lah. Kita akan bahas gimana cara teman-teman supaya laser fokus sama impiannya. Saya akan bahas namanya toolbox gitu. Saya punya namanya mystery toolbox yang saya pelajari dari guru-guru terbaik di dunia. Saya pelajari dari Dean Graziosi, dari Tony Robbins, dari orang-orang yang dikumpulin jadi satu, gimana caranya teman-teman bisa mastery. Pada akhirnya soalnya trading itu bukan tentang metodologi doang. Karena ingat 90% yang menyumbang kesuksesan seorang trader adalah dia harus bisa mastering dirinya sendiri. Makanya teman-teman harus mulai fokus sama personal development, sama personal growth. Teman-teman lihat deh kayak Kodeni gitu yang jago digital marketing. Kodeni itu nggak hanya ahli di digital marketing, kan ingat mindset lebih penting. Kalau punya mindsetnya benar, skillnya so-so, calon sukses. Kalau punya mindset yang benar, skill yang benar, garansi sukses. Tapi kalau teman-teman punya mindset yang salah, punya skillnya sekalipun, teman-teman akan end up dengan kecewa. Ingat, kalau mindsetnya salah, walaupun punya skill yang bagus, hasil akhirnya kecewa. Makanya kita harus punya mindset yang benar, punya fokus sama personal growth. Karena pada akhirnya, trading ini adalah bisnis kita, bisnis emosi. Bukan bisnis emosi. Pada akhirnya menentukan kesuksesan teman-teman 90%, 80, 90, sampai 90%. Bahkan ada yang bilang trading itu 99% psikologis, 1% technical. Ada yang bilang trading itu 90% psikologis, 10% technical. Makanya teman-teman harus matang, teman-teman harus bisa mastering yourself, teman-teman harus bisa mengontrol diri sendiri. Makanya saya belajar banyak, saya belajar meditasi, saya belajar money EQ, saya belajar macam-macam. Saya belajar Silva Method, besok saya belajar namanya Silva Ultraman System namanya. Saya belajar SIFT sama Pak Faiz, itu tujuannya supaya saya mengimprove diri saya, supaya saya sama akhirnya saya bisa jadi seorang trader yang lebih baik, saya jadi seorang ayah yang lebih baik, jadi seorang pribadi yang simply lebih baik gitu ya. Karena goals kita kan itu ya, trading uang kan cuma efek samping gitu ya teman-teman. Oke. Pak Faiz selalu bilang life is just logos, jadi logos, loving God, blessing other, self improvement. Jadi hidup itu cuma gimana kita bermanfaat buat orang lain, menjadi versi diri kita terbaik dan dicintai Tuhan. Cuma itu aja. Life is logos, everything is just detail, kata Pak Faiz. Jadi hidup itu hanya logos, yang lainnya cuma detail. Jadi hidup itu cuma logos. Gimana kita dicintai Tuhan, bermanfaat buat orang banyak, dan menjadi versi diri kita yang terbaik. Makanya saya juga disiplin latihan. Saya barusan beli training lagi ini, saya barusan beli kelas lagi, barusan sebelum mulai live ini, saya beli kelas lagi tentang improve, bagaimana saya mengimprove diri saya menjadi level terbaik dari diri saya gitu ya. Jadi
Sama juga ketika teman-teman trading, teman-teman ilmu knowledge-nya nih, technical-nya segala macam udah cukup lah dari survival to mastery. Kayaknya saya kasih semua yang teman-teman butuhkan. Kalaupun ada yang belum saya kasih karena saya nggak ingat, karena belum ditanya atau belum ketemu kasus. Saya nggak ada niat karena, wah ini teknik rahasia saya keep sendirilah biar teman-teman nggak tahu. Saya nggak pernah punya niatan seperti itu. Jadi kalau teman-teman tadi, oh saya baru ganti karena ketemu kasus. Kedua di awal karena saya pengen teman-teman fokus sama basic knowledge-nya dulu. Kalau teman-teman udah basicnya, nanti kita akan bahas hal-hal yang lainnya. Kita akan bahas seasonal trade, kita akan bahas gimana kita punya sebuah setup yang no-brainer, hampir pasti profit kayaknya. Kalau kata Stephen Hanaho, dalam 1 tahun ada 7 setup yang garansi profit gitu. Kalau teman-teman udah belajar multi aset, nanti akan tiba saatnya teman-teman belajar hal-hal kayak gitu. Tapi basicnya ini kalau teman-teman lakukan dengan benar, udah cukup bikin teman-teman survive dan making money. Toh pada akhirnya kalau teman-teman mastering basic, teman-teman akan nemu hal yang orang lain nggak nemu gitu ya. Jadi mastering basic. Nggak usah buru-buru. Ingat saya selalu bilang, fakta teman-teman join kelas ini on the first place berarti teman-teman tidak happy dengan performa trading teman-teman selama ini. Jadi ya udahlah, udah trading 5 tahun, udah 7 tahun, udah 4 tahun dan nggak profit ya nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru profit. Tapi sekali ini kita harus benar-benar mastery. Udah waktunya stop double gitu ya, doubling mastery ya. Kita udah fokus ke situ. Oke, udah balik model Mas, profit dari belajar. Dicatat Mas, Money EQ. Latihan mata untuk mengenal DBD dan RBR biar mantap rule-nya happy trading. Thanks mentor. Ajarin cara upgrade mindset Mas, saya kayaknya punya mental block poverty conscious nih. Ya, jadi nanti ya pelan-pelan ya. Sementara kita selesaikan 30 days challenge-nya dulu. Nanti teman-teman boleh request apapun saya di grup alumni. Makanya sebenarnya kenapa kelas yang berbayar dan mahal, supaya saya ketemu dengan orang-orang yang tepat. Yang saya nggak mau ada orang-orang yang, kalau saya bikin kelasnya 100.000 terus orang akan komplain hal lain. Teman-teman lihat deh, kalau seminar gratis misalnya, atau seminarnya murah banget, orang yang bayar tuh akan komplain. Aduh itu makanannya nggak enak, aduh itu. Nah, orangnya komplain hal yang nggak perlu. Tapi kalau seminarnya bayarnya 100 juta gitu, orang nggak komplain dikasih makanan atau nggak dikasih makanan. Karena orang udah fokus sama value. Nah itu yang saya mau. Oke. Terima kasih banyak Mas, bisnis emosi. Banyak ilmunya, thank you Mas. Mas Aris Abud ini tadi DM saya di Instagram, saya DM dengan Vision ya. Ya, Silva Ultraman System dengan Vision. Saya ngikut banyak banget kelas. Saya menyesal Mas, nyesel kok nggak dari dulu ketemu Mas Angga. Sama saya juga. Overview tiap malam selama hampir sebulan jadi terbiasa, bakalan kehilangan ini tiba-tiba 30 hari habis. Ya nggak apa-apa, nanti di grup alumni saya sering live kok, di alumni saya sering live, cuman mungkin nggak seintens ini. Tapi saya akan tetap sering live. Dan di grup alumni ada Mas Wijaya, ada teman-teman yang sudah lebih dulu jago. Mas Wijaya itu udah nanya yang lebih aneh-aneh. Yang teman-teman kebayang pertanyaan aneh itu udah pernah ditanyain Mas Wijaya ya. Jadi kalau saya galak kemarin, saya bukan marah, Mas Wijaya paling sering dapat voice note dari saya. Oke. Kalau habis COVID selesai kopdar boleh. Oke, GBP CHF saya akan selesaikan GBP udah 1,5 jam ya teman-teman. Saya akan selesaikan sampai 1,5 jam, setelah itu saya close. Teman-teman lanjutkan sisanya ya. GBP CHF kita punya pola PLN ya GBP CHF. Kita punya climate yang confirm, kita punya PLN, tapi area ini sekali lagi area ini bukan makanan saya karena ini rally based drop. Walaupun ini drop based drop tapi ini terlalu rame ya, candlenya terlalu rame kayak gini nih saya nggak suka, terlalu rame kayak gini saya nggak suka. Too much transaction di masa lalu. Ini membuktikan areanya nggak kuat. Kalau terlalu banyak nggak kuat itu bukan berarti nggak mungkin work ya, mungkin work tapi probability-nya rendah ya. Kalau too much transaction di masa lalu berarti kemungkinan besar areanya nggak kuat. Kalau areanya kuat dia cuma 1-2 candle langsung drop, 1-2-3 candle drop gitu. Kalau banyak banget candlenya kayak gini berarti nggak begitu kuat. Karena ini berarti kan imbalance. Supply and demand-nya relatif balance, ada yang beli, ada yang jual, ada yang jual sampai akhirnya jatuh. Kalau jatuh, udah terlalu banyak transaksi yang terjadi, sisa imbalance-nya akan lebih sedikit, sisa unfilled order-nya akan lebih sedikit. Jadi saya nggak akan entry yang seperti itu. Walaupun ini valid secara rule. Tapi balik lagi, teman-teman catat yang kayak gini. Dan saya yakin selama teman-teman berpatokan sama climate yang benar, sama UFO dan EMA 9, walaupun teman-teman tetap ngambil yang kayak gini, teman-teman nggak paham pun, teman-teman tetap akan survive dalam jangka panjang. Kata Mas Wijaya, mau nanya aneh-aneh tanya aku, soalnya jawaban Mas Angga udah aku koleksi. Dia bilang saya terharu loh Mas. Terharu apanya? Iya, ternyata tetap dijawab terus sama Mas Angga. Area UFO lebih tinggi dari high sebelumnya, tapi climate confirm. Oke, selama dia bikin new low Mas kayak gini boleh. Ini boleh.
Apakah probability? Boleh. Ini dari Mas siapa nih? Dari Mas Hendrik. Kayak gini boleh, Mas. Kayak gini sah. Area UFO ini sah. Yang merah ini sah. Nggak ada masalah. Jadi kalau ini malah ininya jadi bull trap nanti kan. Ini kan resisten nih, resisten. Puncak yang ini jadi resisten. Kalau puncak ini resisten bagus dong. Kalau resisten kan orang akan buy breakout di sini. Yang entry support resisten SR akan SL, dia akan masuk ke area drop base drop kita di sini. Ini good setup, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mas Hendrik paham, clear? Ini boleh dan valid ya, totally valid. Oke. GBP CHF, GBP NZD ada news ya. Nanti bahas juga well-fit trader harus sehat, betul Mas. Jadi saya selalu bilang saya nggak mau kaya dan tidak seksi, saya harus kaya dan tetap seksi. Saya kemarin ngechat kode ini, ayo kok six pack lagi, gitu. Challenge accepted, barusan diposting di Telegram. Itu foto yang kemarin dikirim ke saya, dia ada cowok ngirim foto cowok ke cowok lain, gitu. Agak geli juga. Nanti dia nonton replaynya, dia akan DM saya nih. Oke, jadi harus sehat, karena sehat itu penting juga untuk trading. Ingat, ini salah satu mentor saya punya mentor yang trading di bank ya, dia jadi hedge fund gitu. Jadi saya punya banyak teman yang institusi trader gitu ya. Mentor yang juga teman baik gitu ya. Teman makan durian saya ditraktir, ditemenin berhari-hari gitu ya. Nah, dia akademinya dia kalau lagi trading ini penting nih, saya akan ceritain. Tadi siang kalau teman-teman nonton live Instagram tadi siang, saya bahas bahwasanya fat burning fat itu lebih bagus untuk mental clarity. Jadi di bank, di tempat dia kerja, di floor tempat dia kerja gitu ya, kalau dia lagi serius untuk garap project itu dia nggak makan karbo. Jadi nggak makan karbo, nggak minum yang manis, minumnya air putih, banyak makan daging. Jadi burning fat, jadi ketosis. Jadi ketosis itu bikin kita mental clarity-nya lebih bagus. Itu penting juga nih. Bikin video fear and greed di trading masa nggak siap. Oke, ikut kopdar Pak Peter. Mas Ronggo nggak diajak lah, males. Jadi sebelum webinar nonton IG Live sama Pak Faiz dapat pencerahan soal doa untuk sesama. Kena banget di hati jadi bercucuran air mata. Siap Mas. Jadi itu hal-hal kayak gitu kita akan bangun. Jadi kita pengen bikin komunitas yang keren, yang elit, bukan hanya bisa trading tapi bisa semuanya. Oke. GBP NZD nggak ada area yang valid ya. Ini area di atasnya kita kemarin monitor tapi nggak valid karena EMA-nya kejauhan. Oke. Sekarang kita ke AUDJPY. Tadi ada tanya AUDJPY sudah TP pada TP. Gimana kabarnya AUDJPY yang entry? Kita kemarin entry-nya di sini ya. Ini entry kita AUDN. Rally base rally ini entry kita. Ini 1/2 nih, nggak ada lagi yang bisa di entry ya. Ini AUDN. Congratulations ya AUDJPY. Mas, makasih. Mas kalau PLN kayak gini bukan? Oke. Pokoknya bikin aja setup yang banyak. Kalau kayak gini sih bukan PLN, tapi ini sah. Ini tetap creating new high ya, AUDJPY 55. Ini tetap bikin new high, ini sah. Walaupun ini tidak PLN yang saya maksud, karena kalau PLN kaki kanannya harus lebih tinggi dari kaki kiri. Tapi ini karena dia breaking new high, dia tetap breakout segment, ya tetap breakout segment. Ini sah tapi sedikit lebih lower probability-nya. Jadi ini lebih lower probability, tapi ini masih sah. Saya masih tetap akan ambil area seperti ini selama dia bikin new high ya. Selama bikin new high sah. Nah, ini dari Mas siapa nih pertanyaannya? Dari Mas Peter. Ini sah ya, tetap bikin new high. Walaupun tidak pure PLN ya. Selama yang lain in place, EMA climate-nya in place tetap akan diambil. Jadi sebenarnya yang wajib itu cuma 3. Yang wajib itu cuma gini. Ya, selama dia breaking this high gitu ya. Udah oke. Tapi kalau kita punya kayak gini, ini better. Kalau kayak gini ini better ya. Tapi kalau kasus ini tadi, kasus si AUDN yang dikirim sama Mas Peter itu begini ya. Nah, ini tidak hitungan PLN. Karena kalau PLN, kaki kanannya, ini kaki kanan, itu lebih tinggi daripada kaki kiri. Kalau ini kan dia lebih rendah. Ini nggak oke. Ini akan lebih bagus kalau ininya lebih rendah. Kayak gini. Ini sama ininya ya. Kalau ini sama ini kan, ini lebih rendah. Ini tidak ideal, tapi masih oke karena dia bikin new high. Selama dia breaking this high, selama dia break high yang ini, dan yang lain in place, saya akan tetap ambil. Selama formasinya rally base rally, ada EMA 9, caranya tetap ambil. Oke. Tantangan bagi yang nggak makan daging. AUDJPY TP3 Mas, mantap. Mas Ongah Hermanto ngasih setup. Nah, teman-teman nanya-nanya kayak gini ke saya. Ini apa?
Pertanyaannya apa, Mas Onga Hermanto? GBP NZD 55 ya. Ini kepanggilnya di sini. Ini formasinya bagus, drop base drop base drop, level on level, drop base drop base drop, which is okay gitu ya. Kalau Mas ada entry di sini udah ikutin plan-nya aja gitu ya. Ini oke, dia bikin new low, ini low yang di sini yang diambil ya. Di sini ada low di sini. Ini new low-nya oke. Drop is drop is drop. Cuman coba GBP NZD 55 kita buka aja. Saya buka aja di sini. GBP NZD 55, oke. Enggak, kalau Mas entry di sini sah ya. Cuman ini udah sedikit kejauhan ini UFO-nya. Dia ngambilnya di mana sih? Drop base drop ya. Ini proximalnya, distalnya Mas ngambil di mana Mas? Idealnya distalnya ini loh, karena ini level on level, drop base drop. Saya akan gabungin jadi level on level karena level atasnya bagus. Dan kalau digabungin nggak terlalu lebar menurut saya, jadi saya akan gabungin ini drop base drop. Jadi saya pribadi ada entry di sini, kayaknya sih ada. Order taker saya kayaknya ada entry di situ. Cuman problemnya ini EMA-nya udah keluar ya. Tadi kayaknya kena news nggak sempat di cancel sama dia, jadi kepanggil. Kalau udah kepanggil gitu ya saya biarin aja deh hit safety target atau TP. Pro dari setup ini adalah ini pro-nya. Ini kosong ya, ini kalau dia turun dia akan turun. Ini kalau candle panjang kayak gini, ingat tidak ada aktivitas institusi. Ini profit zone-nya terbuka lebar, ini bisa continue down cukup jauh. Tapi ini sebenarnya nggak valid entry-nya Mas. Ini nggak valid karena EMA-nya terlalu jauh. Cuman kayaknya tadi nggak sempat di cancel sama order taker atau gimana, saya nggak tahu. Saya lihat ada satu setup running di sini. Tapi kalau udah kepanggil ya udah haram disentuh kalau saya. Biarin aja, toh kita udah siap dengan risk pribadinya. Jadi yang penting kita punya safety target. Safety targetnya masih jauh ya. Berapa sih itu? 87, 88 tambah 7, 88 ditambah 7. 8 tambah 7, 96. 88 tambah 7, 95. Safety targetnya di situ ya. Ini nggak valid Mas ini, Mas siapa namanya? Mas Onga Hermanto yang ngirim. Ya. Arigato to your money ya. Tadi yang seperti dikirim sama Mas Peter banyak flip, bukan termasuk ini informasi. Mana yang dari Mas Peter? Mana Mas Peter? Apa ini ya? Ini banyak flip di masa lalu ya, ada banyak flip di sini, oke sih. Ini kan flip ya, flip ini skor tambahan, jangan dipusingin dulu di awal. Nanti kita bahas di grup alumni flip ini. Oke, ini oke. Oke teman-teman, sudah 1 jam 32 menit, thank you waktunya. Dan ini saya cancel juga karena EMA-nya jauh. Mas Julius, you are doing a good job. Itu benar, dalam jangka panjang itu akan menyelamatkan. Mas Arnold Jensen juga congrats, tidak pasang karena EMA-nya jauh, di cancel, congrats. Itu adalah mental yang benar, ya, mental yang benar yang harus dimiliki oleh trader supaya bisa survive dalam jangka panjang. Saya Donagara pamit, teman-teman. Sampai jumpa besok di waktu dan gelombang yang sama. See you on another live. Bye-bye.